Selamat malam dan selamat datang di webinar publik Prastia Mulia Investment Challenge 2021 dengan tema Money Management 2.0, Cash It In by Cash It Out. Nah, pada malam hari ini, aku Owen Lim akan memandu rekan-rekan semua pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Nah, mungkin sebelumnya aku pengen jelasin dulu nih ke teman-teman semua, karena kan ada banyak nih yang daftar. Aku lihat udah ada 450 peserta nih pada malam hari ini. Mungkin beberapa dari kalian itu belum mengenal sebenarnya Prastia Mulia Investment Challenge atau PMIC itu tuh apa sih gitu kan. Nah, makanya aku pengen info dulu. PMIC atau Prastia Mulia Investment Challenge merupakan kegiatan perlombaan berskala nasional tingkat SMA. Nah, jadi buat teman-teman SMA yang ada yang hadir pada malam hari ini bakal cocok banget nih untuk ikut PMIC. Nah, PMIC ini merupakan perlombaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga literasi keuangan serta berinvestasi. PMIC diadakan di bawah Finance and Investment Society Universitas Prastia Mulia. Melalui rangkaian acara ini, PMIC berkeinginan untuk memberikan fun learning tentang manajemen keuangan dan investasi kepada seluruh peserta. Jadi buat teman-teman SMA nih yang tertarik untuk ikut PMIC, aku ingin ingetin sekali lagi kalau misalnya PMIC ini merupakan lomba investasi di mana tempat kalian bisa untuk belajar ataupun mengenal mengenai lomba-lomba yang mungkin kalian itu belum terlalu tahu mengenai apa sih itu manajemen keuangan, apa sih itu investasi. PMIC ini merupakan tempatnya untuk kalian belajar sekaligus berlomba untuk berkenalan dengan teman-teman kalian. Nah, pada kegiatan malam hari ini, mungkin teman-teman juga masih bertanya gitu ya, kayak, apa ya ini temanya? Temanya itu kenapa Money Management 2.0 gitu. Jadi pada tahun lalu, PMIC juga mengadakan webinar yang sama, yaitu public webinar yang mengangkat tema Money Management untuk membedakan antara greed atau need. Jadi membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Nah, hal ini ditujukan untuk menghindari perilaku konsumtif dari teman-teman karena memang pada era zaman sekarang gitu ya teman-teman, aku tuh sendiri ngerasa gitu ya, kalau misalnya di HP itu kan gampang banget buat kita akses Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu ya, kayak gampang banget nih buat kita klik-klik-klik, udah belanja gitu kan, beli baju baru atau beli casing HP baru atau beli banyak banget deh. Jadi kayaknya kita tuh mudah sekali untuk mengakses belanjaan-belanjaan. Makanya kita sekarang sering mengeluarkan uang secara impulsif. Nah, dari tema tersebut, makanya PMIC menginginkan untuk teman-teman bisa mengetahui dasar-dasar manajemen keuangan yang di dalamnya nih ternyata banyak sekali komponennya. Nah, kebetulan malam ini kita akan membahas mengenai investasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu mengenai money management, investasi pun menjadi salah satu komponen dari money management. Dan pada malam ini kita akan membahas mengenai cash it in by cash it out. Artinya apa? Artinya itu kalau kita ingin mendapatkan profit, kita mendapatkan keuntungan dari uang kita harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Kita harus menanamkan terlebih dahulu uang-uang kita, supaya nanti di masa depan kita bisa mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang telah kita tanam pada hari ini. Nah, pada malam hari ini kita juga akan berdiskusi. Nggak cuma aku sendiri nih, teman-teman, tapi kita juga sudah kedatangan berbagai speaker yang keren-keren banget pastinya, dan sudah berpengalaman juga di bidangnya, supaya teman-teman yang mungkin belum paham ataupun masih ingin belajar bisa mendapatkan tips-tips investasi untuk kita ketahui. Nah, sebagai informasi, acara pada malam hari ini akan diadakan dalam bentuk panel discussion. Akan ada dua speaker yang memandu acara pada malam hari ini, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya ataupun pengen gali lebih dalam, boleh langsung aja ditanya pertanyaan itu melalui Q&A box. Q&A box-nya bisa kalian klik di bawah. Kalian langsung ketik aja pertanyaan kalian, supaya nanti waktu sesi Q&A bisa kita bahas langsung. Selanjutnya, selama diskusi berlangsung nih, kalian juga nggak perlu nunggu dulu gitu ya, buat misalnya bertanya-tanya atau misalnya mencatat dulu pertanyaan, langsung aja boleh taruh di Q&A box, supaya nanti waktu masuk sesi tanya-jawab bisa langsung dibahas gitu. Nah, selanjutnya aku juga ingin mengingatkan buat teman-teman semua nih, yang ingin mendapatkan e-certificate, jangan lupa untuk mengisi survei R&D pada akhir acara nanti, karena nanti kalian harus mengisi survei R&D sebagai bukti kehadiran kalian telah mengikuti nih webinar PMIC Money Management 2.0. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita kenalan dengan speaker spesial yang sudah hadir pada malam hari ini.
Speaker kita yang pertama, Kak Ken Henderson. Kak Ken merupakan founder dari GetRich dan juga merupakan Qualified Wealth Planner. Halo Kak Ken, selamat malam. Halo, halo Owen, selamat malam. Selamat malam, Kak Ken. Senang banget nih bisa bertemu Kak Ken pada malam hari ini. Nah, kenalin juga nih, selain ada Kak Ken, kita juga sudah kedatangan speaker yang kita yang kedua. Nggak kalah keren juga dengan Kak Ken, itu adalah Kak Ryan Filbert, yang merupakan tokoh inspiratif pasar modal yang diberikan penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia sendiri langsung, Pak Joko Widodo. Selamat malam, Kak Ryan. Halo, malam Owen. Selamat malam Om Ken. Baik, malam juga. Ini Wah, Om Ryan harusnya. Ini senior saya nih. Saya harus nyebut Om dulu biar saya nggak kelihatan saya lebih tua. udah sohib nih, nyata. Selamat malam, Kak Ryan. Kak Ken nih berarti Ya, sepertinya udah banyak ini nih, udah banyak komunikasi, udah sohib juga ya, Kak Ken dan Kak Ryan ini. ya Ryan itu kakak kelas gua di SMA. Oh, aduh, ternyata bisa ketemu lagi. Memang sekolahnya di mana nih, Kak, kalau boleh tahu? Jadi supaya nanti kalau misalnya sekolahin anak nih, jadi tokoh-tokoh dunia keuangan yang keren-keren soalnya nih. Boleh di-spill, Kak, nama sekolahnya nih. Spill aja ya, Ryan ya. Yuk, Di silakan. SMAK 2 Penabur kita. SMAK 2 BPK Penabur. Oh, aduh. Oh, oke. Wah, sesama penabur ya. Dulu kebetulan aku SMA-nya juga di penabur, Kak. Cuman penaburnya di Gading Serpong. Oh, Smart GS. Ah, Ya. Siap. Gue pernah Iya. ngajar di Smart GS juga kok Owen. Don't worry. Oh, oke, Kak Ryan. Pernah ngajari. Wah, keren. Ini berarti, tapi ini tenang ya, teman-teman. Ini acaranya acara dari Universitas Jamu, bukan dari penabur Udah nih. kayak reuni nih. Oke. Mungkin aku pengen minta Kak Ken terlebih dahulu, mungkin sekedar perkenalan singkat kepada para peserta yang pengen kenalan dulu nih. Siapa sih Kak Ken yang, wah keren banget nih, founder dari GetRich. Mungkin aku berikan waktu singkat untuk Kak Ken memperkenalkan diri. Silahkan, Kak. Oke, thank you Owen. Halo teman-teman semua yang lagi hadir di PMIC malam ini. Nama gue Ken, gue founder dari GetRich. Jadi gue tuh mulai investasi dari tahun 2012. Nah, tapi ya namanya waktu itu belajar pasti juga banyak salah ya. Nah, terus tahun 2014 gue jadi OKB. Kalau udah pernah dengar OKB itu istilah orang kaya baru kan. Nah, tapi kalau menurut gue OKB singkatan buat Ken itu adalah orang kaya bego. Jadi punya duit banyak, tapi langsung pada dihabis-habisin semua. Kenapa? Karena tergiur sama gaya hidup gitu. Jadi gue pengen terlihat kaya, padahal sebenarnya kaya itu kan nggak harus kelihatan sebenarnya. Yang penting ya buat gue sekarang yang penting apa yang gue pengen, apa yang gue tuju itu tercapai. Tapi kalau dulu, nah rasanya tuh apa ya, dilihat orang keren tuh penting. Buat sekarang sih ya biasa aja gitu. Jadi pelajaran gue sih dari 2014 itu gue jatuh, terus 2015, 2016 gue cari waktu itu guru financial yang netral, gue kebetulan nggak ketemu gitu. Dan gue juga nggak kepikiran buat belajar sama Ryan waktu itu, sayang banget ya. Nah, gue akhirnya belajar ke luar negeri, nabung lagi dari awal, terus balik ke sini praktekin dan berhasil balik lagi gitu kondisinya. Nah, di situ gue lihat ini masalah keuangan yang banyak dialamin sama teman-teman di Indonesia. Jadi gue mulai get rich dan thank God waktu itu kita dapat publikasi media 40 publikasi media secara free dan didukung sama IDX juga. Sampai hari ini deh kita bisa bikin get rich, dipercaya sama lebih dari 500.000 followers gitu. Nah, sebenarnya perkenalannya apa ya? Menurut gue nggak hebat sih, gue biasa aja. Kami beneran biasa aja, cuman kebetulan kami jatuh duluan dan mulai duluan, jadi punya pengalaman lebih banyak aja gitu. Sampai ya hari ini deh boleh diundang sharing di PMIC. Oke, thank you banget Kak Ken. Jadi ini mulainya Kak Ken ini tadi sempat highlight tentang pengalamannya jatuh waktu itu ya Kak ya. Jadi bisa dibilang mulai dari sesuatu yang buruk justru bisa menjadi pengalaman buat maju lebih baik lagi ke depannya. Menarik sekali nih Kak Ken. Nanti kita sambil pengen nanya-nanya juga nih gimana sih waktu itu sempat bisa dapat pengalaman buruk seperti itu. Supaya kita juga bisa belajar dari kesalahan dan tidak mengulang kalau bisa gitu ya Kak Ken. Baik,
Thank you Kak Ken. Selanjutnya boleh dari Kak Ryan nih. Kak Ryan boleh aku persilakan waktunya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk teman-teman peserta bisa mengenal siapa sih Kak Ryan Filbert gitu. Oke, Silakan Kak ya. Ryan. Oke, thank you buat kesempatannya, Wan. Oke, selamat malam buat teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ryan Filbert. Please jangan pernah dipanggil Rian, karena di Indonesia setahu saya ada 2 Rian yang terkenal, dan salah satu Rian yang terkenal belakangan ini lagi kembali sering disebut lagi nih, yang kemarin dikena kasus pemukulan itu. Jadi Rian Jombang kasusnya mutilasi, yang kedua adalah Rian The Massive gitu ya. Jadi saya rasa kalau mau ikut jadi terkenal jangan jadi Rian yang ketiga, tapi jadi Ryan gitu yang pertama. Ya, tapi saya dari kecil jadi panggil Ryan. Anyway, saya belajar investasi kenalan sekitar tahun 2004, pada saat itu saya usia 18 tahun, hari ini usia saya 35, saya sudah 17 tahun mengenal dunia keuangan dan investasi. Iya, pertama kali mengenal dunia keuangan dan investasi, saya adalah triple minoritas, artinya saya mulai dari ketika saya masuk kuliah, dan pada saat itu saya menyatakan diri sebagai triple minoritas. Yang minoritas pertama adalah saya tidak punya ilmu, karena saya dari walaupun saya di BPK Penabur Semak 2 waktu itu adalah IPA, tapi saya harus mengikuti permintaan papa saya, sarjana seni rupa Trisakti. Lalu meskipun setelah itu S2 saya perbankan dan pasar modal. Lalu minoritas pertama yang tadi adalah tidak punya ilmu, tidak punya background. Yang kedua adalah saya tidak punya uang, karena uang yang terbatas dari apa yang saya dapatkan. Meskipun pada hari itu menurut orang-orang saya punya uang dalam jumlah yang lumayan setiap bulan, karena saya salah jurusan, saya dagang online pada saat itu, forum ponsel dan Kaskus yang rame. Saya punya uang, saya kalau dagang dulu sebulan dapat 30 juta gitu kan, tapi 30 juta kalau dipikir-pikir pada hari itu ternyata masih cukup besar sampai hari ini. Kenapa? Karena rata-rata gaji sudah kerja 15 tahun, 10 tahun sampai hari ini kalau daerah-daerah Sudirman Tamrin di Jakarta tuh masih ada kurang lebih masih seliweran dengan angka kurang lebih segitu gitu ya. Jadi pada hari itu punya uang, pas ngepas buat investasi dulu sangat ngepas segitu, karena membuka rekening saham dulu adalah 20 juta. Beda dengan hari ini ya, Anda mau berapa bisa gitu. Dulu tidak bisa seperti itu. Dan yang ketiga adalah saya tidak memiliki restu dari orang tua saya. Artinya orang tua saya setiap kali setelah mengetahui saya berinvestasi saham, reksadana dan apalagi teman-temannya, mereka selalu beranggapan bahwa itu adalah judi. Jadi setiap kali ketemu saya, pertanyaannya bukan tanya sudah untung berapa, tapi ditanya adalah kamu sudah rugi berapa. Karena dia sudah sangat yakin bahwa saham adalah tempat judi dan sebentar lagi kamu bangkrut seperti saudara saya. Dia mau selalu seperti itu karena papa saya kan orang otak kanan gitu ya. Ya. Anyway, singkat cerita saya akhirnya belajar dan akhirnya saya janji saya mau nulis buku, dan per hari ini jumlah buku yang teman-teman bisa cari di Gramedia, total buku yang saya tulis ada 20 judul buku, dan tahun ini akan menjadi 21 judul buku, karena buku ke-21 saya judulnya adalah How to Make Profit at Cryptocurrency dan Blockchain. Dan saya pada hari ini ketika saya ngomong ini pun saya masih belajar untuk coding ulang. Saya belajar coding, saya juga orang yang suka belajarnya lompat-lompat. Dan hari ini saya lagi belajar Hyperledger Fabric terkait dengan blockchain yang permission blockchain, bukan yang permissionless blockchain seperti teman-teman mungkin kenal seperti Bitcoin seperti itu. Jadi saya haus akan belajar. Setiap hari saya suka belajar, dan 2 tahun terakhir ini saya sebenarnya jadi lebih banyak belajar, karena selama ini waktunya habis keluar warawiri akibat corona, diam di rumah. Semua hutang-hutang pelajaran yang belum saya sikat selesai semua. Per hari ini juga sedang ambil PhD seperti itu. Ya, kira-kira itu perkenalan singkat dari saya. Baik, terima kasih Kak Ryan. Wah, keren banget nih Kak Ryan dan Kak Ken, dua-duanya pengalamannya rasanya udah banyak sekali nih ya. Jadi pasti ini teman-teman, sekali lagi aku pengen ingetin kalau misalnya nih kita kan akan membahas 3 topik nih sebagai informasi ya. Pertama kita akan membahas tentang money management, yaitu mengenai bagaimana sih kita cara untuk mengatur uang kita, dan kemudian kalau misalnya bisa kita lihat kondisi sekarang itu kan mungkin kondisi yang nggak mudah ya buat kita semua pada kondisi pandemi. Nah, tentunya money management yang baik pada saat pandemi ini akan seperti apa, itu juga akan kita bahas pada malam hari ini. Kemudian topik kedua kita juga akan masuk bagaimana seberapa penting sih kita memahami tentang investasi, dan juga seberapa penting langkah-langkah yang kita perlu ketahui sebelum terjun ke dunia pasar modal. Kemudian yang terakhir kita juga akan masuk ke tentang psikologi investing, ya mungkin kita nyerempet-nyerempet dikit nih, karena kan kalau anak muda ini banyak sekali yang bisa dibilang investor angkatan corona gitu, angkatan pandemi gitu. Ini kan banyak nih yang baru mulai gitu ya, dan seringkali itu dengar-dengar katanya, wah diajakin teman untuk
investasi. Nah, itu kan diajakin temen nih kata-kata yang sering banget kedengeran gitu. Nah, kita pengen tahu juga gimana sih cara yang baik untuk memulai investasi, ikut-ikutan juga. Bisa kita bilang ya supaya kita bisa memiliki basic dasar investasi supaya bisa melakukan investasi dengan baik. Jadi akan ada 3 topik, stay tune teman-teman sampai akhir karena nanti kita juga akan ada sesi Q&A. Aku ingetin buat teman-teman semua boleh langsung kalau misalnya ada pertanyaan taruh di Q&A box ada di fitur Zoom kalian. Nah, aku langsung aja masuk ke topik pertama nih, Kak Ken dan juga Kak Ryan. Tentang money management. Aku kan sebagai anak kuliah gitu ya bisa dibilang mungkin teman-teman peserta pun ada yang udah bekerja, mungkin ada juga yang udah bisnis gitu. Atau juga mungkin yang buat siswa-siswi masih mengandalkan uang jajan dari orang tuanya. Menurut Kak Ken sama Kak Ryan gini, money management itu tuh seperti apa dan apakah pada saat pandemi ini gimana sih kita melakukan money management dengan baik? Ini sebagai pertanyaan pembuka aja. Mungkin boleh dari Kak Ryan terlebih dahulu. Wah, pertanyaan awal susah kasih saya duluan. Saya udah berharap kalau yang gampang kasih saya, yang susah kasih si Ken. Oke, baiklah. Jadi dari yang lebih tua akan coba memberikan sebuah petuah. Ya, saya karena lebih tua ya di sini. Ya, jadi sebenarnya jujur saya ini orang yang mengenal instrumen investasi lebih dulu dibandingkan saya mengenal yang namanya bagaimana cara ngatur duit. Jadi saya tidak mengenal yang namanya bagaimana cara mengalokasikan dana itu terjadi secara alami dan pada ya intinya adalah kalau dari dulu gitu ya saya adalah bagaimana caranya sepelit-pelitnya gitu ya. Tapi cara seperti itu bukan cara yang benar. Nah, akhirnya saya baru mulai mengerti bagaimana namanya pengaturan keuangan atau money management juga itu setelah terjadi krisis tahun 2008. Saya akan cerita bagian yang nggak enaknya dulu ya. Jadi ketika tahun 2004 ke 2008 saya belajar investasi dan pada saat itu pasarnya sangat bagus sehingga orang bego pun bisa untung di pasar. Kenapa? Barangnya naik terus. Itu salah beli hari ini nggak apa-apa, tutup mata seminggu naik. Jadi artinya naik terus gitu ya. Nah, jadi saya itu menjadi orang yang mungkin sombong juga udah pasti ya. Kelihatan sisa-sisa kesombongan kan masih kelihatan sampai di bagian hari ini. Nah, saya nggak beli gitu ya. Dan saya sangat pede. Kenapa? Karena pada saat itu saya punya uang, saya juga single gitu ya. Jadi ya saya beli di tahun 2008. Di situ saya sadar bahwa saya salah dalam ngatur duit. Kenapa? Uang saya sudah habis dan saya tertinggal di harga tertinggi pada pasar pada saat itu. Itu yang menyebabkan saya sadar, wah, saya sudah tidak lagi making money dari pasar modal. Saya trader harian pada saat itu. Saya tidak punya penghasilan lain. Saya tinggalkan dagang-dagang online saya pada saat itu. Saya sebegitu pedenya saya masukkan uang sampai akhirnya saya kehabisan duit. Dan saya kecewa saya kehabisan duit bukan karena saya ruginya, tapi karena saya tidak bisa beli lagi. Jadi disitulah saya mulai belajar. Tapi pada saat itu tingkat kenekatannya ditambah karena saya mulai masuk lagi ke sektor real. Jadi mungkin agak splatteran dengan generasinya Ken. Jadi mulai ngeliatan lagi saya seliweran lagi di sekolah itu kenapa? Karena saya punya sektor real pada saat itu. Saya jadi punya bimbingan belajar, saya ngajar, saya mulai kembali jalan di sektor realnya. Tadinya saya benar-benar orang capital market gitu loh. Dengan serampangan, asal ada duit gitu ya. Nah, yang terjadi pada saat itu saya mulai cari cash in lagi, saya cari cash flow masuk lagi dan mulai belajar. Tapi karena pada saat itu saya juga lagi-lagi orang yang nekat, saya hari itu banyak menggunakan hutang. Nah, jadi 2008 mulai sadar perlunya source of income yang banyak, tapi di satu sisi saya belajar bagaimana cara menggunakan hutang yang besar. Jadi sekitar 2011-an ya, 2011-2012-an hutang bank saya setiap bulan itu sekitar 250 jutaan deh. Dan itu 2012 itu saya berarti umur 25-26 tahun. Jadi lumayan besar hutangnya gitu. Mama saya kalau ngelihat saya, dia yang pucet bukan saya. Kenapa? Dia takut saya nggak bisa bayar gitu ya. Jadi sekarang apa yang saya bisa berikan catatan buat teman-teman semua? Bila teman-teman memiliki uang, harusnya ada satu aturan yang harus kita patuhi. Yaitu adalah, satu, kita sadar bahwa hidup kita ini ada konsumsi. Suatu kegiatan yang kita belanjakan. Yang kedua, kalau teman-teman percaya bahwa teman-teman itu punya masa depan, percaya kalau punya, yang percaya aja, yang nggak percaya nggak punya masa depan nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah diikutin gitu ya. Ya, yang kedua ini kalau teman-teman percaya punya masa depan dan ingin melihat masa depan,
punyalah uang untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena konsumsi itu hidup hari ini, yang namanya investasi adalah hidup masa yang akan datang. Nah, jadi kalau basic money management yang pertama daripada uang yang kamu terima, yang Anda terima, yang teman-teman terima, itu biasakanlah bahwa ini akan terbagi menjadi dua. Kenapa? Kok harus bagi dua, Ryan? Gampang begini, logikanya walaupun financial planning itu bakal bisa persentasenya berbeda, logikanya begini. Kalau kamu merasa hari ini sama pentingnya dengan masa depan, artinya kamu akan mengalokasikan uang untuk hari ini dan masa depan akan setara dong. Berarti 50-50 dong. Jadi untuk yang pertama yang ingin saya ceritakan adalah pembagiannya, yaitu adalah harus ada. Dan bagaimana cara baginya? Kalau pusing gampang, bagi dua. Tapi saya akan ceritain lagi, hati-hati dengan satu jebakan yang namanya adalah hutang. Nah, nanti kita akan cerita lebih jauh ya, tapi artinya bagi dua dulu, hati-hati ngomongin utang. Kenapa? Karena utang ini bagi orang yang ngerti jadi bagus, tapi bisa juga kepleset karena saking nekatnya, kadang lama-lama orang jadi nekat. Yang kedua adalah hutang ini bagi orang yang tidak ngerti, lama-kelamaan dia bisa hidup dengan hutang yang membesar, tapi dia sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan hutang itu loh. Itu namanya jurus gali lubang tutupnya lupa. Dia gali bisa, nutupnya bingung. Itu bisa kejadian. Dan hati-hati karena saya pernah mengalami itu dan lumayan repot untuk bisa merestrukturisasinya. Hari ini saya zero debt. Saya hari ini tidak ada debt. Jadi tidak ada yang namanya hutang. Dan itu sangat suffering. Jadi kalau misalnya teman-teman masih muda, catat 3 poin ini, yaitu pendapatan untuk dibagi dan juga hutang itu mesti hati-hati. Seperti itu dulu aja. Oke, komplit banget nih jawaban Kak Ryan, tapi masih banyak yang bisa kita gali. Nah, selanjutnya kita dari Kak Ken. Mungkin boleh jelasin sedikit Kak Ken. Menurut Kak Ken itu money management itu apa dan seberapa penting money management untuk anak muda menurut Kak Ken? Silahkan. Oke, ini giliran gue. Tapi gokil sih, gue terus terang dari tadi tuh gue nunduk sambil nyatet karena gue baru tahu kisahnya Ryan juga. So, pantesan kalau dia dapat ini inspirational figure, nggak heran sih. Siap. Dan pas dia bilang tahun 2012 tuh dia lagi ngajar capoeira di SMA gue. Yes, betul. Ini mulai cari duit di Victory lagi tuh. Tadinya mah kagak mau. Iya, lu lagi waktu itu buka bimbel juga kan, teman-teman pada bimbel. Gue kayak wow, oke. Gue baru tahu sih. Oke. Sekarang giliran gue ya. Oke, kalau menurut gue sih sebenarnya money management gini. Ini kesalahan menurut gue, ini kesalahan gue, kesalahan Ryan juga dulu, kesalahan banyak orang. Tapi banyak anak muda yang nggak sadar. Jadi ketika kita terima duit, jadi gue kebetulan background-nya itu orang tua gue kan pedagang. Jadi dia punya toko, ya dari awal punya hutang juga gitu, hutang ke bank, punya toko. Tapi berhasil sekolahin anaknya, cici gue lulus di UPH, gue di LSPR, terus adik gue sekarang di UPH. Jadi kayak gue ngelihat mereka money manajemennya nggak jelas gitu, dan mereka nggak terbuka soal keuangan. Menurut gue itu adalah sebuah kesalahan yang jangan sampai diturunkan di generasi berikutnya. Jangan sampai. Kenapa? Karena bokap gue tuh kayak, ya dia nggak mau cerita aja, dia lagi struggle apa, lagi punya tujuan apa, nggak ada. Tapi begitu ada duit kayak, gue ditawarin waktu itu kan, ganti motor yuk. Gila, gue anak SMA terus diajak ganti motor. Terus ditawarin bokap gue, lu mau ganti motor apa? Jadi sebelumnya gue pakai motor, gue ingat nih, ini cuma cerita singkat aja ya, gue pakai Vega R, terus dari Vega R gue pakai RX King, gila, motor penjambret loh, gue sempet pakai juga. Nah bapak gue ngajak gue kayak ganti motor, terus gue pikir kayak, gue ditawarin sama bokap gue, beli Ninja aja yang bagus sekalian. Gue nggak ngerti sih ini kenapa, tapi kalau asumsi gue, mungkin orang tua bangga kali karena bisa beliin anaknya barang bagus ya. Itu asumsi gue. Dan kalau gue pikir-pikir, gue jadi orang tua juga, gue seneng lihat anak gue bisa pakai motor keren. Nah, tapi gue malah pilih beli motor fiction. Dengan alasannya, itu gue sebagai anak SMA, gue udah bisa ngitung. Ini motor BTW setelah tadi gue cerita RX King, gue pakai Satria F. Jadi di zaman itu, isi bensin Pertamax itu harganya, gue lupa ya berapa, 6.000 kalau nggak salah. 6.000 per premium 4.000-an kalau 4.500 lah. Nah, gue kalau isi tuh 50.000 pakai Satria F bisa habis 3 hari, 4 hari bolak-balik sekolah rumah. Sekolah sama rumah gue nggak gitu jauh. Sedangkan kalau gue pakai motor fiction,
temen gue cerita, dia 50.000 itu habis untuk 1 minggu, termasuk Sabtu Minggu keluar rumah. Gue kayak, wow, motor lu irit banget. Jadi yang gue pikir adalah, ya gue dididik untuk irit gitu, ya udah Pak, gue belinya Fiction aja, yang harganya 1/3 dari motor Ninja pada waktu itu. Gitu. Nah, tapi gue sambil SMA itu udah mulai usaha. Ya ngirit sih ngirit, tapi gue mulai usaha tuh kayak gue jadi reseller baju, dipercaya jadi head store-nya gitu ya. Gue buka brand sendiri juga, terus gue jalanin multi level marketing juga. Gue punya downline 100-an dalam waktu 1 tahun, tapi tahun depannya mereka muntaber, mundur tanpa berita. Atau orang bilang hipertensi, hilang tanpa permisi. Nah, tapi gue punya cash, gue punya duit saat itu. Nah, yang gue bingung gini, setelah gue udah cari duit, selama ini kan gue hidup irit ya. Kalau udah punya duit, ngapain? Ini buat apa ya duit di tabungan ya? Dan ujung-ujungnya yang gue lakukan adalah foya-foya. Jadi dari situ kebiasaannya muncul tuh. Jadi menurut apa yang gue percaya dan apa yang gue lihat, uang itu adalah soal kebiasaan. Dan uang itu cuma memperbesar karakter lu doang. Kalau lu baik, memperbesar karakter tuh kayak amplifier gitar. Kalau lu main gitar listrik tanpa amplifier, suaranya nggak keluar. Nah, duit itu kayak amplifier. Dia bikin suaranya keluar gitu. Nah, karakter lu pun diuji dengan lu punya duit banyak. Ketika gue punya duit banyak, gue jadi foya-foya makin gila. Karena kebiasaan gue, ketika gue hidup irit dan gak punya duit aja, gue datang ke mall, gue lihat apa barang-barang yang lagi sale yang bisa gue beli. Jadi, itu kebiasaan kan? Ya, percaya atau enggak lah. Gue yakin teman-teman semua kalau nggak lagi PSBB, lu jalan ke mall, lu lihat sale, lu masuk. Ya kan? Jadi, gue juga masuk dan gue belanja. Nah, ketika gue punya duit di 2014, gue udah mulai bisnis training gue. Gue belajar dari trainer-trainer juga, karena gue di multi-level marketing. Gue tahu bagaimana bikin bisnis training, memotivasi orang. Zaman dulu terkenal motivator gitu ya. Nah, gue banyak diundang tuh ke Kementerian Pendidikan lah, kasih motivasi, segala macamnya. Gue jadi punya duit, satu hari bisa terima 20 juta rupiah pada saat itu. Nah, udah deh, gue jadi OKB, norak banget. Kayak gue lihat ke mall, 1 tahun itu 2014 ya, gue belanja di mall kayak tiap hari bisa bawa pulang tentengan. Sampai gue beli baju, bahkan bajunya belum gue buka dari plastiknya. Satu kali pembantu gue kabur dari rumah. Itu baju baru semua disikat abis. Jadi gue udah beli, udah pilih, cobain nggak jadi gue pakai. Nah, 2014 juga gue beli properti. Gue beli apartemen di Serpong. Cicilan per bulan tuh 11 juta rupiah. Sombong banget. Gue ngerasa kena tujuan gue beli apartemen apa tau nggak? Bukan buat investasi. Gue ngerasa bangga aja. Anak muda bisa beli apartemen. Gue kayak kan. Sayang banget kan. Jadi gue cicil 11 juta. Di bulan keberapa, gue lupa di bulan keberapanya, gue gagal bayar, nggak ada duit buat bayar. Kenapa? Karena ya udah habis buat belanja iya, buat nyicil iya. Nah, di situ gue sadar kalau gue punya apartemen katanya investasi. Gue beli lantai 11, gue mau sewain. Lantai 11-nya aja belum ada, bangunannya belum kebangun. Nah, di situ gue baru sadar. Bukan salah propertinya ya. Properti kan ada, gue juga ada di bisnis properti gitu. Ada investasi, ada developing. Jadi, sebelum lu ngomong investasi properti, lu mesti ngerti dulu keuangan pribadi lu. Nah, lu mesti manage dulu. Ngomong keuangan pribadi kan dasarnya dari manajemen keuangannya dulu. Dari income, expense, tadi yang bilang hutang, terus pendapatan harus disisihkan. Nah, jadi balik lagi ke cerita gue tadi, gue di situ kelihatan kaya, tapi percuma kalau duit lu nggak ada. Duit lu udah berubah bentuk semua, dan bahkan propertinya kalau mau dijual, nggak ada harganya. Nggak ada harganya juga, karena maksudnya harganya belum naik gitu loh. Udah 2014, jadi bangunan, udah serah terima sih sampai sekarang, 2017, Corona juga, jadi harganya belum naik. Menurut gue itu semua pelajaran. Nah, balik lagi ke pertanyaan Owen. Penting atau enggak lu manajemen keuangan? Jawabannya penting banget. Penting banget. Kenapa? Karena gini, kalau kita ngomong sepak bola kan pemainnya ada 11 ya.
Bayangin kalau di lapangan sepak bola, semua 11 pemain kita suruh nyerang semua ke depan. Kan nggak ada yang jaga gawang. Nah, seringkali keuangan kita lupa tuh buat jaga gawang. Kita semua suruh serang ke depan. Padahal dalam sepak bola, itu mereka 11 pemain bagi tugas toh. Ada yang jadi goalkeeper 1 orang, 3 orang di belakang, atau ini cuma contoh aja, 3 orang di belakang, 4 orang di tengah, 3 orang di depan untuk jadi striker. Nah, mereka tuh bagi tugas. Sebenarnya hal yang sama juga dalam keuangan, kita mesti bagi tugas. Uang kita mau dibagi buat apa aja nih, gitu. Contoh misalkan buat sharing. Sharing tuh contohnya bayar pajak. Mungkin kalau teman-teman belum bayar pajak, ya wajar karena usianya ya. Tapi nanti one day lu kerja, lu bayar pajak. Lu bisnis, lu bayar pajak. Terus donasi, ada yang namanya perpuluhan, ada yang namanya zakat 2,5%. Terus ada juga yang serelanya namanya sedekah gitu kan, ataupun yang lainnya. Atau lu harus bagi ke orang tua, bagi ke saudara. Gue kategorin itu sebagai sharing. Nah, ini BTW boleh dicatat nih teman-teman semua. Ini S yang pertama, gue sekalian aja langsung kasih materinya gitu ya. S yang pertama, lu mesti sharing. Persenannya subjektif, lu atur sendiri aja. S yang kedua adalah SIP. SIP itu singkatan. Yang pertama adalah saving. Yang kedua, I-nya itu investing. P-nya adalah protection. Jadi saving ini lu pakai buat apa? Cicil dana darurat. Kalau kebutuhan lu mendesak tiba-tiba, nah lu bisa bayar gitu. Terus tujuan lu misalkan lu mau liburan, lu per bulan harus ngumpulin berapa nih supaya lu punya budget sekian untuk liburan. Let's say lu butuh budget 6 juta buat liburan. Berarti kan tiap bulan lu harus tabung 500.000 dong. Nah, di situ lu tabung deh 500.000 future expense. Terus I-nya kan investing. Kalau investing, kuncinya adalah analisa. Tapi sebelum lu bisa investing, lu harus punya dananya dulu. Nah, makanya lu bikin satu rekening atau satu pos emang buat investing. Gitu. Jadi I-nya investing, lu udah punya dananya, lu belajar analisa, one day lu invest. Terus adalah protection. Mungkin kalau saat ini lu yang nonton ini masih muda, proteksi lu bisa jadi lu dibeliin asuransi sama orang tua lu. Tapi one day lu pasti harus punya sendiri kan untuk lu bisa ngejaga diri lu gitu loh. Karena asuransi pun ada beberapa jenisnya dan jenisnya pun banyak gitu ya, dan yang harus diperhatiin juga lumayan gitu. Nah, terus itu tadi S yang kedua. S yang pertama tadi sharing, S yang kedua SIP. S yang ketiga adalah spending. Jadi, spending ini nih yang tadi sempat Ryan bahas juga. Lu pasti ada kebutuhan dong, lu ada konsumsi dong. Dimana lu kebutuhan buat makan, minum, kalau misalkan lu ngekos, tapi sekarang di Prasmul nggak pada ngekos ya, online ya? Online. Jadi ya intinya kebutuhan lu bayar pulsa, listrik, atau apapun itu. Nah, terus ada yang namanya buat gaya hidup. Gaya hidup ya buat lu happy-happy, lu mau check out yang warna oranye, atau yang warna hijau gitu. Intinya buat lu keinginan lu, buat lu happy kan kadang lu pengen hiburan juga kan. Nah, ya udah pakai rekening emang khusus buat hiburan. Dan satu lagi ada rekening buat education. Kebutuhan lu spending buat education. Kenapa? Karena lu pasti butuh belajar ilmu-ilmu di luar dari sekolah dan kuliah. Bersyukur banget kalau di Prasmul lu bisa ikut acara hari ini. Tapi nanti setelah lu lulus, lu bakal tetap harus belajar kan, buat ikut-ikut seminar, ikut-ikut kelas lain. Karena gue percaya kalau lu belum dapetin apa yang lu mau, karena pasti ada ilmu yang lu belum tahu. Jadi lu mesti belajar dulu untuk bisa tahu nih, gue harus ngerjain apa untuk bisa mendapatkan itu. Itu soal 3S. Gue rasa itu udah menjawab. Oke. Thank you, Thank you Owen. banget nih Kak Ken. Jadi Kak Ryan sama Kak Ken ini kalau dengar ceritanya ya, ini penting banget nih buat teman-teman semua anak muda pengen ku tekenin gitu. Karena kita kan sama anak kuliah, mungkin ada yang masih SMA, aku pengen ngingetin juga nih buat teman-teman. Tadi dari ceritanya Kak Ryan, Kak Ken yang bisa aku tangkap itu ada 2. Kak Ken sama Kak Ryan ini sudah memulai investasi tapi belum memiliki money management yang baik. Jadi kesalahan itu adalah kesalahan yang menurut aku yang aku dengar dari cerita itu sangat fatal buat teman-teman semua. Nah, jadi buat teman-teman semua nih, untuk yang ingin memulai investasi, pastiin kalian sudah memiliki pengaturan keuangan yang udah sangat baik. Kalau misalnya kalian sudah memulai investasi, pastiin juga kalian sudah memiliki
langkah-langkah sebelumnya. Misalnya nih tadi ya udah sebutan sama Kak Ryan, untuk konsumsi kita tuh juga harus dipersiapkan. Jangan sampai uang kita all in kita masukin ke investasi kita gitu kan. Itu nggak boleh juga. Ingat tadi ada dua menurut Kak Ryan, ada yang untuk sekarang, ada juga untuk yang masa depan. Jadi jangan semua diinvestasi untuk masa depan, tapi juga untuk masa sekarang pastiin kalian ada. Nah kalau misalnya dari Kak Ken, ini tadi ada 3S. Dipastiin nih kalian ada yang pengen ku highlight tadi SIP gitu ya. Ada saving, investing sama protection. Nah, selain investasi ini ingat juga ada protection. Kalian juga mungkin buat yang udah kerja atau udah bisnis, ingetin juga kalian punya proteksi. Kalau misalnya ada kejadian buruk, misalnya kalian punya asuransi kesehatan gitu kan, lagi pandemi gini, dapat ada amit-amit gitu ya, kena penyakit, itu kan sekarang itu nggak murah gitu teman. Jadi pastiin money management ini udah baik sebelum kalian memulai investasi. Ceritanya menarik banget nih teman-teman. Tapi kita lanjut lagi nih, kita pengen belajar tadi tentang investasi gitu kan. Tadi Kak Ken sempat bilang pernah salah investasi properti gitu kan. Mungkin boleh dijelasin, mungkin dari Kak Ken dulu ya untuk pertanyaan ini. Gimana ini? Kalau menurut Kak Ken, apa sih yang uh, perlu kita ketahui sebelum memulai investasi gitu Kak? Mungkin boleh dijelasin juga jenis-jenis investasi itu aja mungkin Kak Ken. Oke, sebenarnya investasi yang cocok itu adalah yang lu pelajarin dan yang lu kuasain. Jadi lu benar-benar ngerti, bukan cuman ikut-ikutan doang. Orang lagi bilang, beli A bagus nih. Lu ikutan beli A, ternyata udah dipucuk, habis itu dibuang. Gitu. Terus kalau sebelum investasi, sebenarnya kan intinya lu analisa dulu. Makanya kalau belajarnya itu sih yang penting banget. Dan investasi itu butuh jam terbang. Orang itu bisa banget bikin kesalahan dalam keputusan investasi. Tapi dengan lu belajar, you getting better. Nah, tapi kalau lu nggak ambil pelajarannya, misalkan lu udah salah buat keputusan, lu cut loss, dan ya udahlah, gua rugi gitu. Atau mindset lu, sorry itu saya zaman sekarang gua lihat banyak banget orang-orang yang mindsetnya itu gue pengen cepet kaya nih. Gue pengen cepet kaya. Jadi gue lihat di sosial media nih, ada yang orang pakai mobil mewah gitu ya, terus pakai jam tangan mahal. Nah, itu diikutin. Padahal belum tentu sebenarnya dia benar-benar beli pakai uang dia. Bahkan belakangan ini, akhir-akhir ini, 2 tahun belakangan sempat ada orang yang dipublikasiin kan, karena dia pakai jam tangan mahal, pakai mobil mahal, ternyata dia bikin investasi bodong. Gitu. Itu sih simpelnya. Oke, baik. Thank you Kak Ken. Jadi yang penting kita tahu dulu yang investasi di sesuatu yang kita pelajari. Nah, mungkin kalau dari Kak Ryan Filbert, boleh jelasin juga nih buat para penonton pada malam hari ini, apa aja gitu yang kita perlu ketahui sebelum memulai benar-benar investasi, terutama untuk anak muda, Kak Ryan. Iya, baik. Jadi kalau dari saya ini seumur hidup saya selama 17 tahun ini, saya ini sebenarnya pingin nanyanya begini kepada orang-orang kaya. Anda kalau jadi saya ketemu gitu ya, saya selalu bertanya, Pak, Bu, Anda menjadi kaya ini karena apa? Dan yang tidak saya berhasil temui pun saya berusaha untuk cari tahu. Nah, saya akhirnya mendapatkan suatu rumusan bahwa ternyata setelah saya belajar secara langsung, saya tanya, saya pelajarin, saya baca buku, ternyata syarat orang itu di dunia ini untuk berinvestasi itu sebenarnya cuma terjadi dalam 3 langkah. Jadi ada 3 step. Jadi tidak ada satupun yang salah karena ternyata semua orang kaya pada akhirnya atau orang yang mapan lah yang kita kenal pada hari ini sebenarnya berinvestasi pada 3 langkah. Langkah pertama saya namakan sebagai money booster. Jadi money booster ini adalah segala sesuatu yang bisa kita investasikan. Investasi itu bisa quote unquote ya. Kita investasikan tapi dengan modal yang kecil menghasilkan untung atau uang yang besar. Halo, apakah suara saya masih masuk? Karena di sini kok sepertinya nge-freeze. Terdengar Kak Ryan, suaranya terdengar ya, cuman kebetulan di sini kameranya nge-freeze ya. Iya nih. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita cari tahu nih. Ini tiba-tiba kayaknya kurang bagus ini, nggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah money booster. Money booster ini adalah menghasilkan uang yang besar, tapi dengan modal yang kecil. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu adalah dalam kehidupan sehari-hari atau kita menggunakan kata-kata yang namanya adalah pasar modal. Nah, kalau di pasar modal, maka semua yang saya sebutkan mulai dari sini, ini akan bisa dilakukan hari ini juga dengan modal yang kecil.
1, saham. Lalu kedua, reksadana saham. 3, reksadana campuran. Lalu kalau misalnya mau sedikit lebih ada resiko, biasanya dia jadi trading. Trading itu bisa juga pada trading saham. Karena orang yang pertama investasi saham, dia beli terus, nggak pernah mikirin jualnya. Kalau trading saham, dia mikirin beli, mikirin jual, mikirin beli, mikirin jual, mikirin beli, mikirin jual. Trading saham, ada trading, mungkin trading forex. Bisa juga, atau mungkin ada yang lebih pingin belajar lagi namanya kayak trading options US market. Ini makin saya bicarakan ke bawah, lebih effort dan makin butuh modal. Ya. Atau juga, sekarang agak sedikit geser, ada dalam zaman digital misalnya cryptocurrency. Oke, ada di tengah-tengah nih. Kenapa saya masukkan ke dalam bagian yang pertama yang disebut dengan money booster ini? Karena modalnya kecil, bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Tapi selalu ingat ya, juga memiliki resiko yang besar. Jadi yang namanya hidup ini, jangan minta ada untungnya gede, resikonya nggak ada, tuh nggak bisa. Ya. Nah, lalu di bagian kondisi sehari-hari dalam kehidupan kita sehari yang kita jalani sehari-hari, itu namanya sektoril. Nah, sektoril ini juga ada untuk modal kecil menghasilkan untung yang besar. 1, misalnya jadi pedagang, jadi reseller seperti yang tadi Ken ngomong, itu adalah metode menghasilkan uang yang besar tapi dengan modal yang kecil. Lalu juga misalnya jadi agen asuransi, agen multi level marketing, atau jangan jadi agen narkoba ya, itu repot ya. Itu gede juga sih, tapi itu don't try this at home lah ya. Lalu geser lagi, misalnya menciptakan sesuatu karena Anda sangat pintar, bisa menciptakan suatu penemuan, yaitu adalah kekayaan intelektual. Misalnya juga penulis buku, itu modal kecil, hasilnya lumayan. Ya. Lalu bisa juga patungan sama temannya. Saya tahu ada dari Prasmul yang membuat suatu makanan mirip pepper lunch, dan itu juga saya cukup suka gitu ya. Dan dia ada di daerah-daerah kaki lima, itu keren sekali. Nah, itu adalah patungan sama teman-temannya. Nah, itu adalah money booster yang pertama. Yang kedua, itu disebut dengan protect your profit. Nah, selalu ada 2 kesalahan orang. Itu adalah yang terlalu takut, akhirnya tidak pernah menyentuh money booster. Aduh, takut rugi. Karena apa? Dia sadar akan bahayanya, tapi dia juga tidak berani ke sana akan bahaya, tapi juga pingin untuk untungnya. Tapi kan aneh kan? Nggak mungkin itu. Artinya saya pengen kalau untung beli saham buat Ryan, tapi kalau rugi saya kasihkan. Nggak bisa tuh. Nggak bisa begitu. Nah, karena untuk ada orang yang golongan takut begini, dia langsung pergi ke nomor 2. Nah, nomor 2 yang dipilih bagi orang yang uangnya kecil, membuat uangnya tidak tumbuh. Kenapa? Karena yang harusnya diprotek bukan modalnya, tapi profitnya. Di bagian kedua disebut sebagai protect your profit. Protect your profit itu yang pertama paling tinggi, paling atas, kasta paling tinggi, yaitu surat berharga negara. Misalnya bentar lagi keluar SBR, ada lagi obligasi retail, ada lagi sukuk, ada sukuk ada namanya saving bond retail, obligasi retail ORI, oke? Turun lagi di bawahnya yang tidak lebih aman daripada yang 4 itu adalah yang namanya deposito. Di bawah deposito tetap deposito, tapi deposito BPR. Deposito BPR juga aman. Kenapa? Karena ditanggung lembaga penjamin simpanan di Indonesia. Turunan di bawahnya lagi bisa pakai koperasi. Turunan di bawahnya lagi ada peer-to-peer lending. Nah ini ya, atas bawah nggak jelas nih. Bisa peer-to-peer lending lebih tinggi tingkat keamanannya, atau koperasi lebih tinggi, itu case by case. Tapi semua yang di bagian kedua adalah menghasilkan keuntungan yang pasti. Deposito pasti. Sukuk tabungan pasti, saving bond retail pasti, ORI pasti. Nah, kesalahan orang dengan uang yang sedikit dia langsung pergi yang kedua. Ini membuat uangnya bantet. Kecuali dia sudah mungkin sekitar $1 juta, bisa langsung di 2. Tapi kalau kurang dari $1 juta, mulai dari yang kedua, duitnya nggak bisa tumbuh. Kalau misalnya sudah kaya dari tahun 50-an, silakan pergi ke deposito aman. Kenapa? Karena yang membuat kita dapat untung ketika resesi terjadi dan yang terjadi hyperinflation. Jadi syarat untuk poin kedua ini menjadi meledak-ledak untungnya, harus negaranya kenapa-napa. Kan jadi lucu. Di satu sisi kita kan nggak kepingin negara kita kenapa-napa. Oke, jadi jangan langsung pergi ke nomor 2. Nah, yang nomor ketiga disebut dengan creating wealth. Creating wealth itu disebut dengan mainan orang kaya. You name it, orang kaya mana yang tidak punya 3 ini? 1,
Namanya adalah properti yang produktif. Jadi, buat orang yang pas-pasan, mulai dari investasi, maka sebenarnya langsung pergi ke properti yang produktif. Itu adalah langsung ngangkat barbel 100 kilo. Dia mau ikut ini, Olimpiade yang kemarin. Salah. Kenapa? Karena properti ini ketika Anda salah beli, exit-nya susah. Besikan juga bilang, ini lantai 11, gimana lantai 1 belum gue bangun? Ribet. Kenapa? Karena beda sama saham. Kalau saham saya beli 2 lot, aduh salah beli 1 lot saya jual. Tadi malam pun saya kepencet. Kepencet saham Amrik kan. Orang mau sell pencetnya baik kurang ajar langsung sell. Nggak apa-apa, tapi ketika saya salah, saya bisa langsung segera mungkin menyelesaikan. Properti tidak bisa. Syaratnya adalah properti yang produktif, bukan asal semua properti kamu beli. Yang bilang semua properti adalah investasi adalah yang jual. Oke? Properti produktif. Yang kedua adalah business and acquisition. Kenapa? Karena orang kaya tidak punya waktu bikin dari nol. Oke? Saya akan ambil. Yang ketiga, orang kaya selalu bisa melindungi untuk tetap kaya. Disebut dengan hedging. Hedging contohnya apa? Punya emas. Emas itu adalah kendaraan hedging yang paling konvensional yang gampang orang bayangin. Coba pikirin, setiap kali makin ada apa-apa di dunia, emas naik. Lah kemarin tiba-tiba ada bom meluncur, terus tiba-tiba naik harga emas. Betul? Jadi emas itu adalah penyeimbang. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah tiba-tiba berpikirnya beli emas secara langsung, tiba-tiba beli properti, itu salah kelas. Kecuali nomor 1 dan nomor 2 itu sudah diketahui dengan baik dan sudah bisa menghasilkan dari 1 dan 2. Jadi kalau ditanya apakah yang saya pelajari dalam berinvestasi, yaitu step 1, step 2, step 3. Ulangi terus sampai step 1, step 2, step 3 bisa menyelesaikan gaya hidupmu. Jadi orang boros nggak apa-apa, asal punya duit, nggak perlu mikirin belanjaannya. Tapi kalau masih mikirin harganya sama label harganya, berarti masih kurang kaya. Gitu. So, ya kira-kira begitulah kalau berbicara mengenai investasi. Jadi jangan tanya lagi, Pak, saya ini pemula, modal saya pas-pasan, saya takut rugi. Nggak bisa. Ikutin aja tuh 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ikutin deh. Pasti itu semua kendaraan orang di dunia. Saya sudah mempelajari mulai dari Indonesia sampai benua Antartika. Modelnya kayak gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ryan. Jadi 3 nih teman-teman ya. Tadi ada mulai dari money booster, terus kemudian ada profit protection Protect ya your Kak profit. Ryan ya. Protect your profit. Amankan Oke. untungmu. Ya. Oke. Amankan untungmu. Oke. Ini kalau misalnya aku boleh follow up question ke Kak Ryan. Amankan untungnya. Jadi ini apakah maksudnya dari yang keuntungan yang kita dapatkan dari money booster itu diinvestasikan di sini atau seperti apa Kak Ryan? Yes, itu yang betul. Logikanya begini. Ada orang nanya, Ryan, kenapa harus diamankan keuntungannya? Nah, begini. Orang itu, saya kan bilang, tadi ada orang yang sangat takut, dia langsung pergi yang kedua. Nah, saya belum jelaskan orang yang pertama, yang hidupnya sangat pede. Karena dia berhasil trading saham, mulai dari 100.000, dia berhasil jadi 200.000, berhasil jadi 400.000, berhasil jadi 1 juta, berhasil nyangkut. Hilang semua. Nah, sekarang ini orang yang pemikirannya framework-nya benar. Saya mulai dari 1 juta. Oke. Ternyata ini kita bikin jadi si A, si B ya. Si A, si B. Mulai dari 1 juta, 1 juta. Si A, 1 juta, untung 50%. Si B, 1 juta, untung 50%. Di mana si A jadi modalnya 1,5 juta. Si B modalnya 1,5 juta. Dong, kan sama nih. Oke. Bedanya, si A ini kan amat pede dengan kemampuan technical analisisnya yang tidak pernah gagal katanya. Kita potong 50%, jadi 750.000. Betul nggak, Wan? Betul loh. Oke. Berarti dia rugi berapa? Dari modal awal? 250.000 dong. Oke. Oh, iya. Berarti dia minus 25 ya. Ya, Oke. betul. Sekarang si B. Si B, karena dia tahu mungkin dia gagal, 1 juta tetap dia trading kan, 500.000 dia masukkan ke deposito. Ketika ternyata beneran gagal, rugi 50%, sama dong sama si A. Andai kan dia beli di waktu dan tempat yang sama, mencet barengan, saling pangku-pangkuan, mencet enternya. Jebret, dibeli saham yang sama. Rugi 50% barengan. Yang si B, ruginya jadi 500.000. Tapi coba kita hitung, 500 tambah 500 yang deposito jadi berapa? 1 juta. Berapa rugi dia? 0. Kenapa rugi dia 0? Karena dia melakukan protect your profit.
Jadi jangan dibuat pokoknya yang tidak berkembang, tapi amankan untungnya untuk mengcover ketika kita salah akibat money booster. Ya kita berharap nggak salah, mana ada orang mau salah di dalam hidup ini. Tapi nyatanya selalu salah ada. Nah jadi seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Kak Ryan. Sekarang mungkin aku pengen tanya lagi nih ke Kak Ken. Kalau misalnya dari Kak Ryan ini kan strateginya ada 3. Nah, kalau misalnya dari Kak Ken, boleh nggak nih Kak di-spill dari Kak Ken ini buat personalnya sendiri investasi itu seperti apa? Karena kan kita pengen tahu gitu ya, Kak Ken ini kan bisa dibilang public figure juga nih gitu. Kita pengen tahu kalau misalnya sebagai benar-benar investor yang udah kawakan gitu Kak. Seperti apa strategi kakak dalam berinvestasi? Oke. By the way, gue suka banget tadi Ryan cerita. Bagus tuh. Gue sambil nyatet terus loh dari tadi. Thank you ya Ryan. Money booster ya. Iya, sering kalau menurut gue sih sebenarnya setiap orang punya gaya investasi itu berbeda. Jadi kita mesti lihat ada beberapa tipe risk profile. Menurut gue itu yang harus kita sadarin. Jadi nggak semua orang pengen agresif, nggak semua orang pengen yang tenang-tenang aja. Tapi sebenarnya modal yang kita punya, modal itu kan nggak cuma duit ya. Modal ada waktu dan tenaga. Contoh, gua pas di usia 21, 22, iya 23, usia gue 23, sekarang gue 27. Usia gue 23 tahun, gue beli properti harga 2 miliar untuk di-develop. Total nilai project sampai 9 miliar, 8,8 sampai 9 miliar. Nah, gue nggak punya duit tuh. Gue nggak punya duit 2 miliar tuh waktu itu di umur gue 23 tahun. Tapi gue menukarkan waktu dan tenaga gue untuk bikin jadi duit gitu. Gue cari tanahnya, gue keliling gitu. Terus gue kelilingnya bukan berjam-jam lagi, berhari-hari, berbulan-bulan, cari mana yang di bawah pasaran. Terus gue beli dan gue bisa dapat investor yang suntik, lalu dikuasakan ke gue. Dan kita bikin proyeknya. Nah, tapi itu tidak terbatas di situ doang kan. Itu kalau ngomongin soal modal, tadi waktu, uang, dan tenaga, sebenarnya kan banyak cara. Nggak cuma seperti caranya gua. Nah, kalau untuk investasinya, menurut gua, setelah lu udah tahu risiko profil lu tadi, balik lagi ke risiko profil, kan ada orang yang sukanya low risk, seperti yang tadi si Ryan bilang ya, protect profit itu sebenarnya cara yang bagus banget. Tapi kalau buat orang-orang yang baru pemula banget, bahkan gue saranin untuk nggak apa-apa. Lu masuk dulu untuk protect duit lu. Jadi lu suruh duit lu kerja, tapi kerjanya emang nggak gitu berat. Ini kalau sepengalaman gue, karena gue udah pernah salah gitu ya. Jadi saran gue adalah lu mendingan taruh dulu, beli emas dulu boleh, beli peer-to-peer lending dulu boleh gitu. Tapi sambil lu belajar analisa yang lebih high risk gitu. Jadi kalau ngomongin 3 pilar investasi, jadi gue sering sharing, gue bahas tuh 3 pilar investasi namanya. Yang pertama adalah posisi keuangan lu sekarang. Nah, posisi keuangan lu sekarang tuh seperti apa? Lu udah manage keuangan lu dengan benar atau belum? Jangan-jangan income sama expense lebih gede. Duit lu bocor, tapi lu nggak tahu bocornya di mana. Kenapa? Karena lu nggak pernah nyatet. Itu masalah banyak orang. Nah, ini catatan ya, dicatat. Jadi, lu tahu nih duit lu keluarnya kemana aja nih, gitu. Nah, dari situ kan lu jadi tahu posisi keuangan lu sekarang gimana. Nah, pilar investasi yang kedua, itu adalah di resiko profil. Kan resiko profil ada low, medium, and high. Ya, bahasanya ada konservatif, apa segala macam ya. Kita bahasanya low, medium, and high aja, biar gampang. Nah, yang low risk itu, low risk selalu berbanding dengan low return-nya juga. Contoh yang tadi Ryan bilang, kalau protect profit, ya lu taruh di obligasi, pasti pertumbuhannya sedikit. Lu taruh di deposito, juga pertumbuhannya sedikit. Lu taruh di koperasi, di reksadana pasar uang, gue juga taruh di reksadana pasar uang, pasti pertumbuhannya sedikit. Nah, kalau yang medium, gue kalau peer-to-peer lending bisa dibilang masuk medium karena ada aja orang bisa gagal bayar gitu kan. Tapi ya di zaman sekarang, untungnya, ya mereka peer-to-peer lending disuntik sama investor gede. Jadi orang gagal bayar pun tetap dibalikin. Nah, balik lagi si peer-to-peer lending ini ya menurut gue medium, tapi ya bisa aja gagal bayar. Tapi di atasnya itu ada reksadana campuran, reksadana saham, reksadana indeks, ETF gitu ya. Nah, yang high risk-nya ada saham, forex, crypto. Kenapa? Karena volatil sekali gitu. Nah, lu cocokin sama risiko profil lu apa?
Kalau ternyata lu low risk, tapi lu cuma taruh 100% lu duitnya di low risk, kan pertumbuhannya lama sekali. Iya kan? Nah, makanya lu sambil taruh di low risk, lu pelajarin juga yang medium dan high risk. Jadi lu melakukan alokasi aset. Oke, gue 100% tadinya di low risk, sekarang gue alokasiin 60% di low risk, terus 40%-nya dibagi dua. Sebagian medium, sebagian yang high risk. Gitu. Nah, which sebenarnya lu kan masih muda, lu masih punya banyak tenaga dan waktu gitu ya. Nah, lu sebenarnya yang lu harus lakukan adalah lu kerja lebih banyak menurut gua. Jadi, cari aktif income-nya yang dibanyakin. Gitu. Ini sama kayak yang Ryan bilang. Modal kecil, duit gede, bisa juga yang sektor real, jasa, reseller, agen MLM gitu-gitu. Itu menurut gua sebagai anak muda ya, which is teman-teman masih pada muda juga kan, lu harusnya fokusin ke cari di situ dulu, aktif income-nya dulu tuh. Percuma kalau lu nggak pakai aktif income, lu nggak mau kerja, lu cuma mau investasi doang. 100.000 lu untung 100% baru jadi 200.000 doang. Dan lu mati-matian juga nyari untung 100% gitu loh. Karena lu harus fokus ke yang lain juga. Kecuali lu emang, oke, gue udah trader aja, udah. Gue nggak mau kuliah gitu ya. Gue trader aja full, gue belajarin aja. Ya terserah, bisa aja. Tapi ya mungkin beda preference aja sih gitu. Jadi dari lu sambil kerja, nah lu sambil belajar juga. Jadi lu bisa taruh tuh dari low risk. Ini kan kalau lu low risk tadi, kalau lu tipenya yang medium ya udah beli yang medium aja, beli yang investasinya medium risk. Ya tadi gue bilang reksadana campuran, reksadana saham gitu. Nah, tapi kalau lu tipe high risk, lu tetap juga perlu yang namanya aset alokasi kan. Aset alokasi ini sama dengan yang Ryan bilang protect your profit itu. Jadi lu udah untung, lu taruh sebagian di tempat yang low risk, lu taruh sebagian di tempat yang medium risk gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika lu loss sekalipun, lu tetap aman. Lu tetap aman artinya apa? Modal lu kejaga lah. Ibaratnya profit lu kejaga gitu loh. Jadi lu juga bisa ambil pelajaran karena yang namanya di market jam terbang itu penting banget. Nah, pilar investasi yang ketiga adalah tujuan keuangan lu. Ini penting banget. Banyak orang cuman bukan bergantung, nggak sengaja kegantung sama sosial media. Dia ngelihat si A beli barang keren, wah influencer semua pada beli barang keren, dia ikutan beli barang keren, padahal dia nggak perlu. Gitu. Kenapa? Gini, seringkali orang nggak catat tujuan keuangan dia apa. Kalau lu nggak punya goal 5-10 tahun ke depan, hidup lu akan muter di situ-situ aja. Contoh, ini analogi aja ya. Misalkan sepak bola ya. Sepak bola, kan tujuannya kita ngegol ke gawangnya lawan. Nah sekarang gawangnya kagak ada. Pasti bolanya cuma muter-muter di situ doang dong, di dalam lapangan. Nah ini sama kayak hidup. Kalau duit lu, percuma lu punya duit banyak, kalau lu nggak ada tujuan keuangannya, duit lu pasti muter-muternya di situ doang. Dan ini banyak kejadian di banyak orang. Mereka udah investing, trading, duitnya makin banyak, tapi tujuan keuangannya nggak ada. Dan dia melekat sama uang. Dia merasa aman karena dia punya banyak uang. Lah uang kan cuma kertas. Tapi tujuan keuangan lu mau ngapain? Contoh, lu mau beli rumah, lu mau menikah, mau apa lagi? Beliin orang tua ajak orang tua ziarah gitu. Jadi yang penting adalah lu bisa mencapai tujuan keuangan. Nah, kalau buat gua di tahun gua ya usia gua lebih muda dari Ryan, tapi kayaknya lebih tua dari teman-teman semua gitu. Menurut gua tujuan keuangan ini jadi sangat-sangat penting. Dulu di zaman gua umuran teman-teman semua, gua tuh ngerasa dapat duit itu udah keren banget. Jadi tujuannya adalah duit, padahal bukan. Tujuannya adalah lu harus bisa ngapain dengan duit itu. Jadi duit itu cuma alat. Duit itu kan amplifier tadi gue bilang. Jadi duit itu cuma alat untuk mencapai tujuan lu. Dia kendaraan aja nih. Duitnya makin banyak ya kendaraan lu makin cepet gitu. Tapi tujuannya dulu kemana? Nah itu 3 pilar investasi yang mesti teman-teman pegang. Itu aja, Owen. Oke, thank you Kak Ken. Ini Kak Ryan sama Kak Ken, walaupun pembahasannya beda, tapi sebenarnya intinya sama teman-teman. Jadi yang penting itu kita, kalau yang boleh aku tangkap gitu ya dari Kak Ryan sama Kak Ken ini, bisa dibilang ada diversifikasi dan ada alokasi asetnya gitu ya. Kalau misalnya tadi Kak Ryan itu dibedakannya ada yang dari money booster, kemudian ada protect your profit, sama yang
mainan orang kaya yang terakhirnya gitu ya. Senangnya bilang sebutnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Ken ini sama, sebenarnya sama juga teman-teman. Jadi ada yang alokasi aset itu ada mulai dari yang resiko itu tipe rendah, kemudian ada yang medium risk, kemudian ada yang high risk juga. Dan ini disesuaikan juga semua dengan profil resiko masing-masing teman-teman. Jadi kalian sebelum mulai investasi, cari tahu dulu nih kira-kira kalian itu bisanya resikonya seperti apa. Kalau misalnya kalian lihat saham gitu ya, masuk terus kayak gitu, harganya naik turun itu udah deg-degan bikin tiap hari gak nyaman, itu berarti ya mungkin kalian jangan taruh uangnya banyak-banyak di saham, taruhnya mungkin sebagian kecil aja, atau mungkin alokasi itu disesuaikan dengan profil kalian. Kalau kalian sukanya yang aman-aman, jadi tambahin yang di investasi yang jenisnya itu mungkin nggak terlalu volatile atau nggak terlalu naik turun, supaya kalian nggak keringet dingin. Kalau investasi tiap hari lagi buka portfolio saham merah itu udah langsung keringet dingin, nggak bisa makan tiap hari, wah itu nggak, berarti kurang cocok untuk investasi saham. Jadi sesuai dengan profil resiko kalian masing-masing, dialokasiin masing-masing besarannya sesuai dengan diri kalian, supaya bisa investasi dengan sesuai dengan tujuan dan juga apa yang kalian pengen achieve. Nah, selanjutnya aku juga pengen tanya nih ke Kak Ryan dan juga Kak Ken, gimana sih kalau misalnya kita itu kan sebagai anak muda gini, aku curhat dikit gitu kali ya Kak Ryan, Kak Ken. Kalau misalnya sering dengar nih teman-teman gitu ya, wah saham ini lagi naik nih gitu ya, wah saham ini lagi naik nih, gue lagi cuan nih di sini gitu kan, atau wah ikutan invest di ini dong, di kripto misalnya, atau di saham dong, atau di reksadana gitu. Kita sering diajakin sama teman-teman gitu kan, kayak kita jadi kadang tuh sering merasa, wah kita ketinggalan nih kalau nggak investasi. Jadi kita akhirnya ikut-ikutan gitu kan. Nah, boleh nggak dijelasin sebenarnya apakah hal itu benar atau hal tersebut harus dihindarin? Karena kan kalau berdasarkan Kak Ryan sama Kak Ken ini tadi, kita harus paham juga nih apa yang kita investasiin. Mungkin boleh dimulai terlebih dahulu dari Kak Ken. Jadi seberapa penting Kak untuk kita, kalau boleh nggak kita ikut-ikutan gitu sama teman kalau investasi? Jawaban gue mungkin tidak disukai banyak orang. Kalau menurut gue ya jangan sih sebenarnya. Kalau lu ikut-ikutan orang lain, dia masuk, lu masuk. Dia exit, dia bilang lu exit nggak? Gitu loh. Dan semua ketika lu masuk, ya misalkan ya, banyak banget orang kejebaknya gini. Dia, gue kasih contoh gampang deh. Gue prinsipnya itu tidak suka free publication. Jadi prinsip ini udah berkali-kali gue pakai dan memang ini kenyataannya berhasil gitu ya. Jika ada sebuah instrumen investasi atau contoh nama saham tertentu yang dibikin free publication, kan harganya biasanya naik tuh gila-gilaan. Nah, dan lu biasanya ikutan bukan dari bawah. Karena udah ada orang-orang yang ngumpulin dari bawah pas lagi belum diomongin. Gitu. Jadi, biasanya lu akan kejebak antara lu naiknya dikit atau lu malah cut loss. Gitu. Dan itu bahaya banget sebenarnya. Nah, kalau lu mau judi, ya silakan aja sih. Kalau lu mau judi silakan aja. Cuman ya kenapa gue bilang judi? Karena lu tidak menganalisa. Kecuali lu bisa analisa, nah itu namanya bukan judi. Jadi free publication itu udah banyak banget terjadi di dunia saham, di cryptocurrency, bahkan di properti. Itu udah kejadian. Gue kasih contoh ya. Misalkan kalau di saham tahun lalu Antam rame banget tuh. Bahkan ada yang bilang katanya sampai naiknya bisa di 4.000 dan dipublikasikan secara gratis. Kalau kayak kami di Gatherage kan kebetulan ada membership gitu ya. Jadi kami ada membership, kami udah ngomong pas orang-orang belum ngomongin. Antam waktu itu harganya masih Rp600. Gitu. Contoh kayak misalkan Bank Yuda Bakti, Bank Neocommerce, BBYB, saham BBYB. Itu kan sekarang lagi naiknya gila-gilaan. Dari tanggal 2 Juli itu gue udah ngomongin ke teman-teman semua. Di saat orang-orang lain belum pada ngomongin. Harganya waktu itu masih 380-an. Terus naiknya bisa sampai 1.600. Jadi 4 kali lipat. Dan ketika orang koar-koar, ya kita udah jualan. Gitu. Jadi free publication menurut gue berbahaya kalau lu ikut-ikutan orang lain tanpa lu analisa. Dan kalau kayak misalkan di membership, gue ceritain juga berdasarkan ada alasannya gitu loh. Dan semua keputusan keuangan gue balikin ke tangan lu. Lu untung buat lu nggak bagi gue. Lu rugi juga ya lu nggak bisa salahin siapa-siapa karena tanggung jawabnya semua di tangan lu.
kayak gitu. Terus tadi saham, terus kalau di cryptocurrency 2017 Bitcoin naik gila-gilaan. Ketika gue melakukan kesalahan kok, gue ngaku aja, gue iseng aja ikutan judi. Gue masukin duit, terus tiba-tiba dalam waktu sekejap naik 30%. 30%-nya gue tarik, modalnya, nah ini pakai jurusnya protect your profit nih. Jadi modalnya turun dari 2017, 2018 kan jatuh tuh. Gue turun 70%. Jadi ya gue masih ada duit 30% plus 30% untungnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi yang di 2017 naik gila-gilaan? Karena semua orang ngomongin Bitcoin. Gue ketemu orang yang baru kenal aja, dia nanyain gue, lu ada beli Bitcoin nggak? Gue kayak, wah ini gila banget gitu kan. Terus media ngomongin juga secara gratis. Media juga ngomongin gitu. Kalau nggak percaya silahkan dicari deh. News 2017 soal Bitcoin, gila banget. Kayak orang bisa beli mobil gara-gara beli Bitcoin. Itu semuanya muncul di media. Dan kalau udah muncul rame-rame orang ngomongin dan di media ngomong gitu ya, itu tandanya udah waktunya jual, bukan waktunya beli. Jadi jangan ikut-ikutan gitu. Nah, pelajaran yang sama juga di tahun 2020-2021, Bitcoin naik gila-gilaan kan, gue nggak ikutan. Tapi ketika bulan lalu nih, kan gue memperhatikan media, karena Gathers juga ada bisnis di media gitu kan. Kita memperhatiin nih, oh Bitcoin udah mulai sepi orang ngomongin. Nah, di situ gue beli. Hari ini untung 40% dan gue nggak jual juga, gue biarin aja, mau buat jangka panjang, biarin aja. Gitu. Jadi jangan ikut-ikutan. Oh, tadi satu lagi, properti, yang ketiga. Ingat nggak tahun 2017 ada iklan gede-gedean di semua billboard di kota-kota besar, di mall kota-kota besar bikin roadshow gede-gedean, di koran Kompas halaman yang berwarna tertulis dengan jelas, aku ingin pindah ke titik-titik-titik. Gue nggak bisa sebutin mereknya. Oke. Sekarang jadi apa gitu kan? Jadi free publication sungguh berbahaya. Jadi jangan ikut-ikutan, apalagi lu nggak analisa. Gitu. Oke, thank you Kak Ken. Nah, sekarang terakhir dari Kak Ryan nih. Gimana Kak persepsi Kakak tentang investasinya nih kita ikut-ikutan tapi sebenarnya belum ngerti nih Kak Ryan. Mungkin punya pengalaman atau apa yang bisa di-share kepada teman-teman semua, terutama anak muda Kak Ryan. Silahkan. Kalau versi anak zaman sekarang bilangnya adalah FOMO dan lain sebagainya. Kalau dari zaman saya itu mungkin istilahnya adalah orang ini adalah orang yang takut ketinggalan lah, boleh dibilang. Nah, jadi kalau saya pribadi ya, saya menjadikan saya adalah orang yang open minded. Artinya setiap kali ada sebuah pemberitaan itu adalah bukan saya tidak perhatikan, saya lihat tapi saya tidak ambil suatu tindakan artinya ikut beli. Tapi yang saya jadikan sebagai suatu catatan. Kenapa ya dibicarakan? Dan jangan selalu berpikir begini ya. Contoh kita ambil contoh gini. Teman-teman nih pernah tahu nggak ada satu iklan gitu ya, ada yang ramai sekali di media, rambutnya bentuknya kayak poni gitu, yang dia ada saya memiliki semua ini dari suatu trading pada binary gitu ya, itu yang ceritanya cerita kayak gitu ya. Pada saat itu kan rame ya, saya tidak segera menjustifikasi bahwa itu baik dan buruk ataupun saya ikut-ikutan untuk ikut melakukan transaksi. Tapi saya mempelajari sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan binary options. Saya jadi mulai aware kembali, pernah dengar tapi tidak terlalu mau tahu, begitu itu meledak, saya kembali mempelajari, oh ternyata regulatornya adalah regulator judi. Oh oke. Kenapa ya? Kenapa dia disebut sebagai regulator judi? Padahal saya kan sudah mengerti dunia keuangan dan investasi. Bagaimana cara saya menjelaskan? Saya bisa. Tapi ketika saya dihadapkan pada binary dan tiba-tiba binary options itu menggunakan banyak sekali elemen stock market di dalamnya, bahkan cryptocurrency ada di dalamnya, kenapa dia diregulasi oleh judi? Nah, akhirnya saya sadar bahwa apa yang membedakan dari si binary options ini adalah apapun keputusan yang kita ambil pada market ini tidak akan mempengaruhi market nyatanya. Sama seperti judi bola. Apakah ketika ada orang yang melakukan bilang gini, oke, kalau gitu A versus B, saya akan bilang corner kick 15 kali. Begitu semua orang bilang corner kick 15 kali, apakah tiba-tiba pertandingan berjalan dengan corner kick menjadi 15 kali? Tidak kan? Tidak ada hubungannya antara pemasangan taruhan si corner kick dengan pertandingan yang tengah berlangsung. Sama. Makanya binary options itu terjadi seperti itu. Ketika semua orang bilang ini up, tidak membuat yang namanya marketnya bergerak secara up secara langsung. Karena tidak ada hubungannya. Nah, apa yang saya mau cerita? Kok kayak nggak nyambung, Ren? Begini.
Jadi ketika saya mendapatkan suatu pemberitaan, oh bank digital ini dan itu, kita jangan panas untuk ikutan belinya. Anda panas untuk ikutan belajarnya itu nggak salah. Kenapa? Karena begitu banyak hal di dunia ini. Masa mau dipelajari sekaligus bersamaan dalam waktu tanpa ada pemberitaan? Anda gimana cara seleksinya coba? Susah sekali kan? Tapi begitu Anda tahu, kok tiba-tiba cryptocurrency rame ya? Saya juga sudah mengenal dunia kripto dari tahun 2017-an. Dari barang-barang itu kalau tidak salah 4,5 juta atau 7 juta. Tapi pada hari itu saya mempelajari bagian yang berbeda dari hari ini. Pada hari itu yang saya pelajari adalah miningnya. Meskipun ternyata saya tidak begitu memahami konsep mining tersebut. Saya tidak mengerti bagaimana metode verifikasinya. Hari itu saya mempelajari dengan sudut pandang sederhana. Ini barang IT. Agak sulit ya untuk saya kejar. Daripada saya ikut-ikutan tanda kutip tebak-tebakan beli koinnya, yang mana koinnya belum ada barangnya, lebih baik saya berinvestasi pada fisiknya, di mana fisiknya itu adalah alat-alat untuk mining ini sendiri. Di mana alat mining ini adalah bagian dari mana proof of work. Proof of work ini adalah memvalidasi transaksi pada blockchain. Gue jago mau ngomong hari ini, bisa ngomong begini. Kemarin dulu nggak bisa. Nah, belajarnya seperti itu. Nah, begitu hari ini booming kembali dan tiba-tiba diserbu begitu banyak exchange mau kolaborasi dengan saya, oke, mari kita mulai belajar. Oh, ternyata perkembangannya sudah sejauh ini ya. Oh, ternyata sudah sampai dengan pengakuan daripada non-fungible token ya, di mana tokenisasi ini sudah sampai pada digabungkan dengan aset ya. Oh, saya mengikuti tiba-tiba jumping dan akhirnya belajar lebih banyak. Dan saya tadi bilang ya, saya lagi ambil sertifikasi terkait dengan blockchain itu sendiri. Jadi setiap momen itu kalau Anda misalnya tiba-tiba ikut beli, itu menurut saya salah. Tapi kalau tiba-tiba Anda karena itu Anda tiba-tiba ikut belajar, itu nggak salah. Kenapa? Karena terlalu banyak fokus yang mau Anda pelajari, lebih baik Anda ikut yang tren. Seenggak-enggaknya, kalau Anda tidak berhasil mengikuti pembeliannya, lumayan bisa saingan sama Sikan sama saya jadi pembicara. Bisa ngajarin orang balik, kasih tahu. Nggak apa-apa, tapi kan menjadi sumber kebaikan dan informasi bagi orang lain kan. Masalah nanti kita mau membelinya dan lain sebagainya, itu perkara kedua. Kenapa? Bisa jadi yang kali ini Anda terlewat. Tapi jangan khawatir, pasar itu berulang. Harga tuh pasti akan jatuh pada satu waktu tertentu. Nggak usah khawatir, harga tahun 1998 terlewat, 2008 terlewat. Jangan khawatir, pasti ada krisis selanjutnya, 2020 kan? Pasti ada. Hari ini belajar, nggak apa-apa. Anda ternyata resesi bentuknya kayak gini ya. Coba saya punya duit. Nggak usah, memang bukan saatnya ini Anda beli. Hari ini saatnya kita belajar dulu. Jadi kalau tren itu, menurut saya ikutin. Tapi jangan dieksekusi dalam bentuk investasinya. Orang nggak ngerti beli, itu namanya bukan banyakkan investasinya. Unsur spekulasinya digedein. Jadi itu yang masih kita hindari. Itu ya agak sedikit berbeda ya sudut pandangnya untuk dihindari. Dalam pembeliannya saya setuju. Tapi tren yang bagus ini, oke. Kenapa sih bank digital itu bagus? Oh, ternyata aturan bank digital seperti itu. Baru selesai digodok, dari kemarin sudah digoreng. Berarti yang dari kemarin ini jual barang mimpi nih. Tren bank digital, apa sih yang ada di dalam regulasi otoritas jasa keuangan kemarin ketika dirilis terkait dengan bank digital? Oh, terkait dengan modalisatornya. Apa yang ada di dalamnya? Nah, jadi kita belajar itu ya lumayan daripada kita mesti mensortir satu persatu dari A to Z, kan berat sekali. Gitu. Jadi ya saya selalu seperti itu kok. Suka dengan mengambil tren, saya tidak menolak, tapi untuk saya mengambil eksekusinya, itu saya kesampingkan dulu. Tapi sisi literasinya, saya jalanin dulu. Karena memang pada akhirnya itu yang bagus itu adalah belajar dulu, baru melakukan atas investasinya. Kadang kita kan kurang sabar, apalagi anak muda ya dong. Anak muda kan pengennya paling ngegas ya, boleh juga. Selama masih selama prinsipnya adalah jatuh 10 kali bangkit 11 kali nggak apa-apa. Karena kan rata-rata kan jatuh 10 kali bangkitnya 9 kali, yang ke-10 mati beneran. Nah, itu yang malah jadi bahaya buat kita. Ya kira-kira seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Kak Ket, terima kasih Kak Ryan. Ini pembahasannya jadi memang benar nih teman-teman. Aku simpulin ya. Jadi ini sebagai penutup dari topik pembicaraan pada malam hari ini. Teman-teman semua kalau misalnya lagi diajakin teman atau lihat misalnya di media sosial ada berita misalnya, itu kalian jangan langsung ikut-ikutan gitu. Jangan fear of missing out atau FOMO ya sekarang orang bilangnya. Kalian itu baik dari Kak Ken dan Kak Ryan menyarankan untuk kita semua itu belajar, justru kita belajar sebenarnya apa sih ini yang lagi tren ini. Kemudian kenapa apa kita harus melakukan analisis terlebih dahulu nih. Kenapa misalnya
aset investasi ini harganya naik. Itu yang justru kita perlu pelajari. Jangan kita justru ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita sebenarnya kita tuh belum mengerti, kita belum punya pengetahuan yang cukup untuk investasi di sana. Jadi pastiin buat teman-teman semua nih, kalau misalnya yang ada teman-teman misalnya ngajakin gitu ya mungkin jangan langsung ikutan, boleh ikutan, tapi ditanya dulu, justru dikorek dulu nih teman-temannya. Ini investasi apa? Coba ditanya-tanya dulu ke mereka supaya kalau bisa kalian dapat dulu ilmunya, kalian udah dapat ilmunya, kalian udah yakin mau investasi di sana, baru lakukan. Jangan sampai kalian hanya ikut-ikutan, nanti dapat resikonya kalian belum bisa menanggung, malah jadi rugi, dan malah kalian sendiri yang rugi gitu. Jadi sekian pembahasan ini sangat menarik pada malam hari. Cuman sayang sekali kita sudah kehabisan waktu, dan kita sekarang akan lanjut nih teman-teman semua ke sesi Q&A. Baik, sekarang aku sudah dipilihin nih, nyata ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia yang dianggap menarik. Nah, aku juga ternyata diinfoin sama panitia bahwa pertanyaan yang dipilih ini juga merupakan pertanyaan yang bisa mewakili beberapa pertanyaan, karena misalnya teman-teman dari ada beberapa teman-teman yang mengajukan pertanyaan yang sama, harapannya dari pertanyaan yang kita ajukan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya. Selain itu juga ada beberapa pertanyaan yang diajukan melalui aplikasi Cakap, karena ada beberapa penonton yang melakukan yang streaming dari webinar kita ini melalui aplikasi dari Cakap. Oke, baik, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Ini dari Camelia Regista. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, boleh dari Kak Ryan atau Kak Ken terlebih dahulu. Izin bertanya, saya mahasiswa, saya mengatur keuangan dengan mengikuti reksadana. Oke, jadi Camelia ini berinvestasi di reksadana yang bagi saya ini ada reksadana saham, reksadana pendapat tetap, dan reksadana pasar uang. Dengan sumber pemasukan itu masih dari orang tua. Oke, jadi ini mungkin bisa mewakili banyak teman-teman ya, yang sumber dananya ini mungkin masih bergantung dari orang tua. Nah, apakah ada saran produk keuangan yang lain, Kak? Karena saya juga mengikuti challenge menabung 52 minggu, get 20 juta dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan dari pihak tersebut. Adakah saran untuk jadi jauh lebih efektif lagi? Mungkin boleh dari Kak Ryan terlebih dahulu. Silahkan, Kak. Iya, baik. Sebenarnya reksadana adalah suatu kendaraan yang paling lengkap ya, boleh dibilang di industri keuangan. Karena bicara produk utamanya ada 4 yang kita kenal, namanya adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Dan kalau saya yang harus membuatkan sebuah perencanaan bagi orang yang repot, sibuk, dan pemula sebenarnya, ya kita bisa menggunakan reksadana ini untuk kebutuhan jangka panjang. Jadi kalau saya pribadi, saya berinvestasi kalau pada hari ini juga sependapat dengan Ken bahwa kita harus berdasarkan target dan tujuan. Kalau kita tidak memiliki target dan tujuan yang jelas, maka kita nggak akan pergi kemana-mana, atau ya kita akhirnya akan lebih gampang untuk mengambil uangnya kembali ketika untung. Jadi kita jadi panasan orangnya seperti itu, karena nggak punya tujuan. Untuk sedikit diambil, kalau rugi diinvest. Jadi akhirnya dia investasi selalu yang rugi. Selalu seperti itu. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai contoh ya, buat yang masih muda, saya tidak langsung jawab, tapi saya akan coba ceritakan. Saya merenung, sebenarnya orang itu dalam hidup itu kepinginnya apa sih? Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Cuman ada 4. Yaitu yang satu, itu misalnya adalah sebut dengan menikah dan kroco-kroconya. Kalau menikah tuh nggak bisa menikah doang, ada kroconya, punya anak, itu udah kroco tuh. Ya, dan segala jenis yang lainnya. Anak 2 itu bisa juga. Nah, tinggal anak 3, istri 2 juga terserah juga, itu atur aja waktu dan tempat dipersilakan gitu ya. Nah, itu menikah. Inilah kebutuhan yang besar dalam hidup. Yang kedua adalah orang Indonesia ini mau punya mobil, punya kendaraan. Oke, punya kendaraan juga biaya besar. Yang ketiga itu adalah ingin punya tempat tinggal. Nah, tapi yang menarik ya, dari 3 ini, saya boleh katakan 3 ini sebenarnya adalah pilihan loh, tidak ada yang mewajibkan. Ayo, saya mau tanya, siapa yang mewajibkan? Menikah. Orang tua, ya oke, siap. Tapi tetap aja ada yang tidak menikah. Oke. Punya kendaraan. Itu di Indonesia. Kalau pergi ke Singapura sama di Jepang diketawain kita. Hong Kong juga diketawain. Oke, jadi pilihan ya. Kalau punya rumah, jangan khawatir. Sophia Latjuba juga nggak punya rumah sekarang. Ya, jadi Anda jangan bilang ini jadi kewajiban, ya.
Orang tua Anda suruh kembali ngobrol sama Sophia coba, orang dia sudah punya hitungan baru bahwa di Indonesia rumah lebih mahal daripada New York katanya, di Jakarta gitu ya. Yang keempat nih, yang orang suka lupa, yaitu adalah bahwa dia pasti tidak lagi bekerja suatu saat. Jadi teman-teman itu kalau misalnya waktu masih muda, nggak akan kepikiran hal ini yang terakhir. Karena masih jauh. Loh, orang masih 30 tahun lagi. Saya mau lagi seger bugernya ya kan. Push up 1000 kali juga bisa kayak ini, kayak one punch gitu kan. Itu ya boleh, tapi pada akhirnya ini yang paling susah dipatahkan loh. Nah, menariknya adalah semua ini kalau kita mau combine dengan reksadana pun cukup. Bisa. Tinggal kita bagi. Yang jaraknya 3 tahunan tidak bisa pakai yang reksadana saham. Mestinya reksadana yang lebih low risk. Reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Kalau saya ternyata mau menikahnya 5 tahun lagi, bisa pakai reksadana campuran atau reksadana saham. Oh, ternyata saya pengen 15 tahun lagi, saya bisa pakai reksadana saham. Dan reksadana juga sudah ada varian lainnya yang disebut dengan reksadana indeks. Reksadana indeks itu beda dengan reksadana saham, di mana reksadana indeks tugasnya adalah menyamai kinerja indeks harga sahamnya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya ada yang lain nggak? Sebenarnya ini sudah paket lengkap. Pada akhirnya kalau ada yang lain akan kita jahit sendiri. Saya beli sahamnya sendiri. Saya misalnya peer-to-peer lending, saya investasi di peer-to-peer lending. Katanya sih orang OJK nggak boleh ngomong berinvestasi di peer-to-peer lending. Nggak bolehnya mendanai gitu ya, menjadi lender gitu ya. Ya silahkan ya, tapi intinya juga investasi kan, ada pertumbuhan duit gitu ya. Lalu kita mau pakai apa lagi? Mau pakai deposito ya silakan. Atau properti juga boleh. Tapi kan dari uang yang sangat sedikit kan akan sangat sulit untuk bisa langsung catch up dengan dunia properti. Dan ketika kita dengan nyicil pun biasanya kan barangnya belum jadi. Nah, kalau barang belum jadi, maka syarat kata-kata properti yang produktif kan nggak bisa berjalan. Properti yang sehat adalah properti yang produktif. Jadi, properti itu kan adalah instrumen yang seru, yaitu tidur harganya naik, tidur duitnya datang. Tapi kalau propertinya baru inden, itu tidur harganya mungkin naik, mungkin turun. Tapi tidur duitnya nggak datang karena nggak bisa disewain. Nah, jadi sebenarnya udah lebih dari cukup dengan mengenal reksadana kalau ternyata memang masih pemula dan tidak bisa melakukan suatu analisa secara mandiri. Jadi yang penting menurut saya adalah tujuan keuangannya dulu. Kenapa? Dengan tujuannya itu kita lebih gampang berhitung. Karena ini masalah hitungannya mau digedein atau dikecilin, mau dicapai lebih cepat, mau capai lebih lambat. Nah, jadi dengan tujuan itu lebih bagus. Nah, itu saya sih punya materi lah. Nanti saya kasih kalau misalnya mau itu saya buatkan namanya materi Invest Noob, Invest NOOB. Nanti saya share deh kalau teman-teman ada yang mau. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ryan. Semoga terjawab ya Kamelia. Mungkin untuk Kak Ken kita disiapkan ada beberapa pertanyaan lagi nih supaya ada beberapa pertanyaan yang terjawab. Untuk Kak Ken ini ada pertanyaan yang saya lihat ini banyak ditanyakan oleh penonton pada malam hari ini ya. Dari Mivel. Halo Kak Ken dan Kak Ryan, saya ingin bertanya, sebagai pelajar atau mahasiswa, bagaimana cara kita mulai belajar investasi? Apakah ada sumber atau buku yang bisa direkomendasikan? Terutama cara belajar tentang manajemen risiko keuangan, terutama setelah pandemi seperti sekarang ini. Mungkin untuk pertanyaan ini boleh dijawab oleh Kak Ken. Silahkan Kak. Oke, kalau buat manajemen risiko di investasi ataupun di keuangan, sebenarnya menurut gua belajar itu jam terbang nomor 1 sih. Tapi jam terbang itu kan kata-kata yang nggak real gitu ya. Emang lu butuh waktu dan masing-masing orang pengalaman ya pasti berbeda. Nah, yang perlu digarisbawahin itu adalah lu punya tujuan keuangan, ada yang namanya tujuan jangka pendek, tujuan menengah, dan jangka panjang. Contoh, lu kalau punya tujuan pendek, yaitu cuma waktu 1 tahun dari sekarang, nah lu harus taruhnya di investasi instrumen yang low risk. Supaya ketika nanti udah waktunya mendekati, lu jual investasinya gitu, lu mau tarik returnnya, tetap aman, tujuannya tercapai. Jangan sampai, contoh, lu beli saham, tapi lu nggak mengerti, terus begitu tujuannya apa? Mau nikah tahun depan misalkan, lu mau nikah tahun depan. Nah, tadinya mau nikah tahun depan, gara-gara duitnya di saham anjlok misalkan, lu nggak jadi nikah, ya susah juga, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau manajemen risiko, kita ngomongin lagi ke tujuan menengah dan panjang nih. Tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau buat jangka menengah dan panjang, lu mau taruh di yang medium risk, terus yang panjang lu taruh di high risk pun ya nggak apa-apa. Karena apa? Kalau kita ngomongin dari spektrum waktu yang sangat panjang, 10 tahun, contoh,
10 tahun setelah crash 2008 kan crash tuh, krisis 2009 sampai 2019 itu pasar saham naiknya gila-gilaan. Lu boleh bandingin sama emas sama USD gitu ya. Kenaikannya perbandingannya seperti apa? Saham IHSG maksudnya. Ya well, lu bisa buka di investing.com itu memang hasilnya wah banget gitu, tapi long term. Artinya apa? Kalau lu taruh tujuan jangka panjang, lu taruh dia instrumennya high risk, boleh-boleh aja. Nah, itu kan lu lagi ngomongin supaya resikonya apa sih? Ya resikonya kalau misalkan lu taruh high risk untuk tujuan jangka pendek, tujuan keuangan lu jadi nggak tercapai. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Ken. Semoga terjawab ya, Mivel. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir nih, karena kita dikejar-kejar waktu nih. Udah dicat sama panitia nyata Kak Ken Karayan. Ini waktunya tinggal dikit lagi gitu. Jadi untuk pertanyaan terakhir ya, dari Jonathan Adi. Pertanyaan ini diajukan, mungkin nanti Kak Ken juga boleh nambahin. Selamat malam Pak Ryan, izinkan saya bertanya, kalau untuk cara mengetahui money management yang baik, buruk, dan kurang tepat itu cara tahunya dari mana? Berarti ini bisa dibilang analisis money management diri kita sendiri gitu Kak Ryan. Bagaimana cara kita melakukannya? Iya, saya pengen sekalian menjawab yang tadi. Saya ingin menambahkan bahwa investasi itu dan dunia apapun yang kita jalani ya, rata-rata itu tidak bisa kita belajar itu tidak sambil praktek. Jadi yang paling penting itu ketika kita berbicara mengenai dunia investasi gitu ya, yang paling baik itu adalah kita belajar dulu sedikit dasarnya saja, mulailah dari uang yang sederhana dan praktekkan. Jadi tidak bisa, saya percaya teman-teman ikut 100 seminar yang pelatihnya itu mungkin adalah top Indonesia dan dunia mengenai keuangan dan investasi, tiba-tiba investasi dan trading saham ataupun yang lain itu tidak serta-merta membuat Anda untung. Jadi seperti orang belajar berenang gitu. Jadi yang paling penting itu adalah mau belajar, nggak ada, saya mau dengar, abang pernah dengar ada namanya seminar berenang? Oh, bagaimana cara berenangnya? Ini diajar sama pelatih Richard Sambera. Latihannya tarik napas. Coba. Ada nggak yang begitu? Nggak ada kan? Ayo kita pergi ke kolam, ya masukin kepalanya, ya ini cara nafas meluncur. Ya ketelan-telan air sedikit itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang ada rasa yang berbeda walaupun dilakukan pada akhirnya dari Ken atau dari Ren, dari orang lain. Ada setelan-setelan yang tidak sama. Nah, tapi kalau misalnya ditanyakan yang paling ekstrim, kita pasti bisa jawab. Contoh, money management apa yang salah? Kalau versi Ryan adalah money management yang all in all out. Jadi dia benar-benar masuk, begitu masuk keluar 100%, masuk 100%. Tapi begitu Ryan jawab begitu, itu paling salah menurut Ryan. Tapi bagi orang lain itu benar. Karena dia bilang, kalau kamu tidak berani 100%, berarti kamu itu kurang pengalaman. Jadi salah lagi. Sebagian orang bilang perlunya diversifikasi. Sebagian orang bilang diversifikasi itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak ngerti. Ya, susah. Jadi akan sedikit berbeda. Saya selalu bilang, saya ini adalah seorang guru dan saya ini pelatih bela diri. Saya ini mengajarkan orang lain apa yang saya tahu, tapi pada akhirnya saya berharap Anda punya gayanya sendiri. Jadi kita ini lagi latihan martial art nih, mixed martial art gitu loh. Kita harus tahu kekuatan kita. Oh, ternyata saya orang yang tidak punya waktu panjang. Nah, bagaimana cara tahunya? Itu adalah dengan nyoba. Orang saya sama guru-guru saya ilmunya ternyata walaupun dasarnya sama tim saya, itu ternyata pengambilan keputusan kita beda loh. Gitu. Jadi teman-teman tidak bisa tidak praktek. Ya kalau misalnya mau belajar ya pada akhirnya pasti kan juga ada banyak sekali kelas-kelas juga gitu ya. Anda juga bisa baca buku saya. Kalau tadi yang mau bicara mengenai money management, mengenai psikologi, itu coba cari bukunya namanya Investor Blueprint. Lalu yang tadi saya bahas mengenai 3 hal yaitu money booster dan lain sebagainya, itu juga bagian dari pengaturan. Namanya adalah passive income strategy. Kalau misalnya mau mempelajari terkait dengan strategi investasi, itu coba baca banyak overlapping pada buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itulah kalau menurut saya. Please coba dengan uang yang sederhana. Ingat ya, bukan uang besar. Besar saya tidak tahu berapa. Sederhana itu artinya kalau Anda hilang, Anda ada kerugian, Anda merasa bahwa Anda masih mampu untuk menambah. Karena menurut saya investasi itu harus ditambah. Tidak bisa ditinggalkan satu kali doang. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ryan, terima kasih Kak Ken. Semoga terjawab ya pertanyaannya juga dari Jonathan.
mohon maaf kepada teman-teman semua nih yang mungkin pertanyaannya soalnya rame banget nih Kak Ryan, Kak Ken, udah ada lebih dari 50 pertanyaan pada malam hari ini. Hanya sayang aja nih, waktunya udah terbatas. Jadi mohon maaf kepada teman-teman semua yang udah mengajukan pertanyaan dan mungkin belum terjawab dari pembahasan maupun dari sesi tanya jawab. Kami mohon maaf dan semoga bisa terjawab di lain kesempatan. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi kepada Kak Ken Henderson dan juga Kak Ryan Filbert yang sudah bersedia nih sharing pengalaman, sharing pengetahuannya kepada kita semua, kepada seluruh peserta PMIC, kita akan mengadakan sesi virtual awarding, yaitu kita akan memberikan e-certificate kepada Kak Ryan dan juga Kak Ken Henderson. Baik, selanjutnya aku ingin minta tolong panitia untuk bisa memulai awarding pertama kepada Kak Ken Henderson. Kami undang untuk menerima e-certificate dan berfoto bersama. Baik, oke, jadi akan dihitung 1, 2, dan 3 ya Kak Ken, dan panitia nanti akan screenshot foto kita berdua. Baik, Kak Ken sudah siap? Oke, siap. Aku hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Panitia sudah oke? Oke. Terima kasih Kak Ken. Jangan pergi dulu Kak, nanti kita akan berfoto bersama juga dengan Kak Ryan Filbert setelah ini. Dan selanjutnya, kemudian pada Kak Ryan Filbert, kami undang untuk menerima e-certificate dan berfoto bersama kita berdua. Baik, iya. Kak Ryan sudah siap Kak? Baik, oke deh kalau gitu. Saya hitung 1, 2, dan 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, semoga panitia udah foto ya tadi ya. Kemudian terakhir aku mengundang lagi Kak Ken Henderson untuk kita berfoto bersama-sama. Jadi kita akan berfoto bertiga. Oke. Panitia sudah, aku hitung sekali lagi ya Kak Ken, Kak Ryan, panitia mohon bersiap-siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Kak Ken Henderson dan juga kepada Kak Ryan Filbert. Nanti dokumentasinya akan dikirimkan oleh panitia kami kepada kontak person dari Kak Ken dan juga Kak Ryan Filbert. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Ryan, Kak Ken sudah sharingnya menarik banget nih, baik dari informasi pengalamannya ya, pengalamannya tadi dari Kak Ken, Kak Ryan jatuh bangunnya seperti apa, terus untuk anak-anak muda ini tipsnya juga udah ada. Mungkin aku pengen minta waktu singkat aja nih dari Kak Ken, Kak Ryan. Terakhir pesan singkat kepada peserta sebelum Kak Ryan dan Kak Ken melanjutkan aktivitas setelah ini. Mungkin boleh dimulai terlebih dahulu dari Kak Ryan. Pesan singkat untuk teman-teman. Ya, oke, teman-teman semua, terima kasih buat panitia buat kesempatan hari ini. Thank you juga Ken, kita bisa kolaborasi sama-sama. Udah lama nggak bikin acara bareng. Ya, mungkin pesan singkat saya adalah teman-teman ada satu elemen yang paling adil ketika kita bicara bahwa uang kita berbeda antara kita semua di sini punya standar keuangan yang beda, punya keinginan yang berbeda. Namun ada satu hal elemen yang paling adil diberikan oleh Tuhan disebut dengan waktu. Waktu adalah aset yang paling berharga dari kita karena semua orang itu punya 24 jam yang sama. Nah, oleh karena itulah sedini teman-teman memulai itu membuat teman-teman akan jauh lebih diuntungkan dibandingkan dengan orang lain yang terlambat. Saya sudah keliling bersama Otoritas Jasa Keuangan dari Sabang sampai Merauke dan banyak orang yang usianya sudah sangat terlambat baru mikirin mau mulai investasi dan tiba-tiba karena tahu mepet dia menjadi jauh lebih nekat, yang mana sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Buat teman-teman yang masih muda, yang jauh lebih muda dari saya pastinya, gitu ya, itu coba mulai berani untuk memulai. Kenapa? Kan andaikan teman-teman ini rugi juga tidak menjadi sesuatu yang dikorbankan, siapa yang dikorbankan? Cuman Anda doang gitu. Kalau kayak model kayak saya sudah punya anak, udah punya istri, sayanya nggak berapa, istrinya luar biasa berisiknya. Jadi Anda mesti consider untuk berani memulai dari waktu yang lebih awal. Kenapa? Karena waktu adalah aset yang paling adil Tuhan berikan buat kita. Baik, terima kasih Kak Ryan. Selanjutnya dari Kak Ken, saya persilakan Kak. Wah, mantep banget yang tadi Ryan sharing. Thank you juga Ryan, gue seneng banget bisa sharing. Gue nyatet loh dari tadi lu sharing apa aja. Thank you juga buat PMIC udah ngundang gue dan Ryan. Sebagai kata penutup, menurut gue teman-teman semua kan masih muda.
gini, yang namanya investasi itu bukan hal instan yang cepat kaya, nggak gitu cara mainnya. Jadi please jaga hati sama pikiran. Kita tahu sosial media itu banyak hal-hal menarik. Banyak banget yang ditampilkan di sosial media seakan-akan orang ini bisa cepat kaya. Lalu nanti dia jualan kelas, jualan apa, segala macam. Nah, atau bahkan jualan investasi bodong. Menurut gua kita mesti hati-hati. Jadi jangan sampai kita pikir kita pengen cepet kaya. Mendingan kita sadar diri aja. Apa sih yang ada di tangan kita sekarang? Modal kita apa? Waktu, uang, tenaga, terus strength kita apa? Masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda. Gue punya kemampuan di investasi, gue punya kemampuan mengajar, public speaking, punya business training gitu. Tapi bisa jadi lu kendaraannya berbeda dengan gue. Strength lu bisa berbeda. Nah, lebih baik fokus ke strength yang lu punya gitu. Semua orang nggak harus pakai cara yang sama. Nah, lu punya tugas untuk cari kendaraan lu, cari cara lu sendiri itu apa gitu loh. Seperti itu sih. Sehingga nantinya ketika lu berhasil, lu tahu kalau emang ini mungkin kalau gue boleh pinjam kata-kata, Tuhan tuh kasih talenta apa sih buat lu. Nah, lu tahu, oh ini semua memang lu kerjakan, emang udah dari sananya Tuhan kasih buat lu gitu loh. Nah, nanti hasilnya itu yang lu investasiin, one day bisa bertumbuh dan itu yang bisa lu nikmatin gitu. Baik, terima kasih Kak Ken, terima kasih Kak Ryan, sangat menginspirasi. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan oleh karena ini waktunya sudah melebihi ya, sebenarnya kita udah telat 4 menit. Saya mempersilahkan kepada Kak Ryan Filbert dan juga Kak Ken Henderson, apabila memiliki aktivitas lainnya setelah ini, saya persilahkan untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Kak Ken Henderson, terima kasih Kak Ryan Filbert, selamat malam. Selamat malam. Baik, selanjutnya untuk teman-teman semua. Nah, kita ini belum selesai nih teman-teman. Aku pengen ngingetin buat teman-teman semua, karena kita ini kan udah selesai nih, tapi ada yang kalian perlu isi dulu nih, ada namanya R&D Survey, sebagai bukti kalau misalnya kalian itu sudah mengikuti dan hadir pada acara webinar pada malam hari ini. Kalau misalnya kalian pengen dapat e-certificate, pastiin kalian dapat isi dulu R&D Survey-nya dengan cara klik link yang ada di chat box ataupun melalui QR code yang ada di layar. Ini ada di sebelah aku nih. Nah, jadi kalian bisa langsung scan, kemudian isi dulu R&D surveinya, dan nanti e-certificate-nya akan beberapa hari kemudian akan dikirimkan oleh panitia kepada email kalian. Aku kasih waktu 1 menit ya buat kalian semua mengisi R&D surveinya. Oke, semoga teman-teman semua udah isi ya, karena kalau misalnya kalian nggak isi, aku ingetin sekali lagi, kalian tidak bisa mendapatkan e-certificate. Jadi pastiin nih kalau yang misalnya masih belum isi, scan dulu sekarang, karena kalau misalnya kalian nggak isi, berarti kalian nggak akan dianggap tidak hadir dan juga tidak mendapatkan e-certificate untuk acara pada malam hari ini. Selanjutnya, aku juga ingin mengingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk follow Instagram kami @pmic.id, dan untuk kalian semua nih yang mungkin pesertanya masih ada yang SMA, masih ada yang sekolah nih, aku ingin mengajak kalian untuk bisa ikut lomba Prastia Mulia Investment Challenge. Sekedar sharing sedikit ya, karena aku sendiri pun dulu peserta dari PMIC, dan aku yang tadinya belum tahu apa-apa tentang keuangan, justru ketika aku masuk ke ikut lomba PMIC ini, aku bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan justru belajar di lomba ini. Dan
jangan takut buat teman-teman yang mungkin belum tahu sama sekali atau belum mengenal tentang investasi, karena di PMIC ini selain lomba, kalian itu akan mendapatkan pembelajaran. Kalian akan mendapatkan modul-modul pembelajaran untuk kalian bisa memulai tahu dari mana nih investasi, mulai dari mana, money management itu mulainya dasarnya dari apa, itu akan kalian dapatkan modul pembelajarannya. Selain itu, kalian akan juga mendapatkan training session khusus dari dosen Universitas Prasetya Mulia. Jadi, kalian hanya cukup membayarkan Rp50.000 dan kalian sudah terdaftar di lomba tersebut, mendapatkan modul pembelajaran dan juga training session dari dosen-dosen Prasmul yang pastinya keren-keren dan disediakan khusus untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk kalian. Nah, jadi aku bisa kasih tahu nih di sini ada QR code juga buat teman-teman bisa langsung register, atau misalnya mau tanya-tanya dulu boleh langsung tanya di Instagram @pmic.id, atau misalnya mau langsung ke contact person-nya. Di sana di sebelah kiri ujung, di kiri bawah itu ada contact person untuk Nixon dan Lala yang bisa kalian tanya-tanya mengenai lomba PMIC. Jadi pastiin kalian nggak kelewatan kesempatan ini, karena selain kalian dapat pembelajaran, kalian bisa dapat kesempatan untuk dapat uang tunai sebesar Rp15.500.000. Benar banget teman-teman. Total hadiah dari PMIC totalnya ini Rp15.500.000. Dan juga kalian juga bisa mendapatkan voucher full program IELTS dari Calculus dan juga free English course dari Cakap selama 3 bulan. Ini nggak ngerti lagi nih sama Prasmul ngadain ini acaranya hanya daftar Rp50.000, dapat modul pembelajaran, dapat training session, bisa dapat hadiah sebesar Rp15.500.000. Jadi pastiin kalian jangan sampai kelewatan, karena registrasi dari PMIC ini terakhir tutupnya itu tanggal 30 Agustus. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih SMA, boleh langsung daftar aja, nggak usah takut kalau misalnya kalian belum paham tentang keuangan, karena kalian akan justru belajar di PMIC. Kalau misalnya yang bukan anak SMA, mungkin boleh kasih tahu juga ke rekan-rekan kalian atau saudara kalian yang masih merupakan siswa-siswi SMA untuk bisa mengikuti lomba PMIC. Selanjutnya, acara yang sekeren ini yang sudah mendatangkan kedua speaker yang sangat berpengalaman juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari sponsor dan media partner. Oleh karena itu, Panitia PMIC mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor Panitia PMIC, termasuk dari manajemen tim Ryan Filbert, Gatherage, Calculus Homeschooling, dan juga Cakap English Course. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang telah membantu mempromosikan acara PMIC 2021. Ada event banget, event kampus, event pelajar, kompetisi mahasiswa, event tangsel, ruang mahasiswa, sejuta cita, info lomba dan beasiswa, up-to-date lomba, info mahasiswa Indonesia, info event, info.lomba, event kampus, berita lomba, info lomba.mahasiswa, info lomba _IND, lombain, event apa aja, Horizon Radio, Media Harga Event, Share Event, Event News, Info Pensi, event kampus sekolah, web seminar.id, webinar KUI, dan Sanur FM. Demikian webinar Money Management 2.0, Cash It In by Cash It Out pada malam hari ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Ken Henderson dan juga Kak Ryan Filbert karena sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan juga sharing kepada teman-teman semua. Untuk teman-teman yang tadi ingin tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, bisa langsung follow ke Instagram pmic.id, Instagram dari Kak Ken Henderson, dan juga Instagram dari Kak Ryan Filbert. Selain itu, tadi juga sudah ada beberapa informasi yang dilampirkan ya dari para speaker kita nih yang berbaik hati di chat box. Jadi misalnya tadi Kak Ryan Filbert udah share juga nih WA-nya kalau misalnya kalian pengen mendapatkan materi-materi InvestNote, boleh WA-nya tuh ada di chat box. Kemudian untuk Kak Ken juga sudah memberikan link Excel Money Management yang bisa kalian download, dan linknya itu ada juga di chat box. Jadi check out chat box-nya karena banyak harta karun tersembunyi ini. Gitu semuanya. Sekian dari saya. Selamat malam. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah datang pada malam hari ini. Saya Owen Lim, mewakili seluruh panitia PMIC 2021, pamit undur diri. Selamat malam and see you at the next event. Bye-bye.